Rumah tirai air dari pengadilan Badlands menempati area sekitar 100 km. Itu adalah tempat yang terpencil dan anggun yang digunakan oleh pengadilan negeri Badlands untuk menerima pengunjung yang paling terhormat. Rumah tirai air. Ini adalah tempat tinggal dengan taman, istana, ruang belajar, dan bangunan lain yang semuanya melayang di atas danau air yang besar. Mereka terhubung satu sama lain oleh serangkaian jembatan kayu yang melayang, dan seorang lelaki tua berterbuka kaki dan pangkemping saat ini sedang berjalan bersama seorang pemuda berjubah putih melintasi salah satu jembatan itu. Wah! Daolord Soleski menghela nafas lega, ekspresi emosional di wajahnya. Saya tahu Badlands akan membantu saya. Namun, ketika dia benar-benar mengatakannya, mau tak mau aku merasa agak bersalah. Saya benar-benar benci karena bantuan kepada teman-teman lama saya. Itu hanya avatar, kakak. Anda tidak memintanya untuk pergi sendiri. Bahkan jika dia kehilangannya, dia seharusnya bisa membuatnya kembali dengan cukup cepat, kan? Jining agak bingung dengan ini. Daolord Soleski menoleh untuk melihat Ning. Waktu yang singkat. Apakah kamu tahu bagaimana seorang Daolord membuat avatarnya? Ning terkejut. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ketika seorang ahli tingkat dunia menemukan daunnya sendiri dan akan menerobos untuk menjadi Samsara Daolord, dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa baik tubuh dan jiwanya telah mencapai puncak kepenuhan, kata Daolord Soleski. Puncak dari kepenuhan, Ning bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, semua klonnya harus digabung menjadi satu, kata Daolord Soleski. Tidak masalah jenis teknik cloning apa yang mungkin telah Anda pelajari di masa lalu, Anda harus menggabungkan semua tubuh Anda menjadi satu. Tentu saja, ada beberapa kasus khusus, seperti Primal Twins yang dapat dibuat oleh pembudidaya fana. Karena Primal Twin dan tubuh yang sebenarnya telah mengalami kesengsaraan surgawi, tidak mungkin mereka bersatu. Ning mengangguk. Dia sendiri memiliki Primal Twin yang merupakan Ki Refiner. Tubuh aslinya adalah penyuling ganda, berlatih sebagai penyuling tubuh Vingot dan penyuling Ki. Tubuh aslinya memiliki 18 klon, yang semuanya dapat bergabung bersama karena mereka benar-benar identik. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara Primal Twin Ning dan tubuh aslinya. Tidak ada cara untuk menggabungkan mereka sama sekali. Jadi, pembudidaya yang memulai sebagai manusia pada dasarnya memiliki dua kehidupan, kata Daolord Soleski sambil tertawa. Namun, meskipun lebih dari setengah pembudidaya tingkat tinggi dimulai sebagai manusia biasa, beberapa dari mereka tidak memiliki Primal Twins. Beberapa dari mereka mati, setelah bertahun-tahun berkultivasi. Saya akan mengatakan bahwa lebih dari 90% dari Samsara Daolord hanya memiliki tubuh asli mereka dan tidak memiliki Primal Twin. Ning mengangguk pelan. Lihat saya seorang Samsara Daolord, dan saat ini saya sangat jauh dari Istana Vastiven. Kenapa aku masih berhubungan dengan mereka? Justru karena saya memiliki avatar saya di sana. Daolord Soleski memandang Ning. Avatar diciptakan dari harta sihir. Daolord Soleski menjelaskan, mereka sangat mirip dengan golem. Kami menempa tubuh golem untuk diri kami sendiri, lalu mengirim seutas jiwa kami ke dalamnya dan mengendalikan mereka. Sederhananya, kita pada dasarnya perlu menggabungkan jiwa kita dengan tubuh golem secara penuh dan sempurna, lalu menuangkan energi ke dalamnya untuk meningkatkannya. Biaya setiap avatar lebih besar daripada biaya membeli 10 senjata abadi. Ning diam-diam terdiam. Harta karun yang aku berikan kepada Badlands sudah cukup baginya untuk membuat 2 avatar kelas atas, dengan sedikit sisa. Daolord Soleski menghela nafas. Tetapi bahan mentah bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa tubuh avatar dapat mencapai kekuatan maksimum. Daolord sendiri perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membangunnya. Selain itu, setiap Daolord umumnya hanya dapat bekerja pada satu avatar sekaligus. Lagi pula, setiap avatar hanya memiliki sedikit jiwanya. Begitu dia berhenti fokus padanya, kekuatannya akan perlahan menurun. Secara umum, kebanyakan Daolord hanya memiliki satu avatar, jelas Daolord Soleski. Saya sendiri hanya memiliki satu avatar. Karena avatar pada dasarnya adalah tubuh yang terbentuk dari harta sihir, avatarku mampu berintegrasi dengan mulus dan sempurna ke dalam formasi hebat yang melindungi Istana Vastiven. Ketika menyatu ke dalam formasi, kekuatan avatar saya sebanding dengan kekuatan saya sendiri. Ini memastikan bahwa itu lebih dari mampu menjaga Istana Vastiven tetap aman. Selain itu, ketika avatar berfungsi sebagai inti dari formasi pertahanan, itu akan memastikan bahwa kekuatan formasi itu sendiri akan menjadi luar biasa. Avatar adalah kekuatan inti untuk pertahanan anisasi manapun. Daolord Soleski memandang Ning. Avatar Daolord Badlands juga mampu menyatu dengan sempurna ke dalam formasi yang melindungi Badlands Court.
Bagiku untuk memintanya mengirim avatarnya bersamaku ke dunia Wafesif berarti pertahanan pengadilan negeri Badlands akan melemah secara signifikan. Ning mulai mengerti. Alasan mengapa dia membutuhkan 3 tahun adalah karena dia membutuhkan waktu untuk membuat avatar kedua yang lebih lemah. Selain itu, ini juga berarti bahwa tubuh aslinya harus tetap berada di pengadilan tanah tandus dan tidak dapat meninggalkannya. Daolord Soleski melanjutkan, setelah avatarnya yang kuat mati di dunia Wafesif, dia akan segera mengalihkan semua upaya dan perhatiannya untuk memperkuat avatar kedua. Dia sudah bersiap untuk kematian avatarnya. Ning terkejut. Benar, Daolord Soleski mengangguk. Avatarnya memiliki peluang kematian 90% jika bergabung denganku dalam perjalanan ke dunia Wafesif. Avatar sempurna yang dia habiskan selama bertahun-tahun akan mati, begitu saja. Ini bukan hanya sesuatu yang bisa dihilangkan dengan memberinya beberapa harta. Aku berhutang Badlands sekarang. Jika saya gagal di Daomerge saya, maka sebelum saya mati saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membayarnya kembali. Tapi sekarang, saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk Daomerge saya. Tidak ada hal lain yang penting. Ning mengangguk pelan. Dia berpikir bahwa, avatar, adalah sesuatu yang mirip dengan tubuh Dharma yang dimiliki oleh Tuhan Tathagata di 3 alam, tubuh yang diciptakan melalui kemampuan dewa atau seni rahasia. Sekarang, sepertinya, mereka lebih seperti golem. Mereka adalah konsep yang sama sekali berbeda. Ning dan Daolord Soleski duduk di dalam sebuah rumah kayu yang terletak di dalam taman yang melayang di atas air. Semuanya berjalan seperti yang saya prediksi. Saya sekarang memiliki Talisman of Eternity, dan Badlands akan mengirim avatarnya untuk menemani saya ke dunia Wafesif. Daolord Soleski memandang Ning. Satu-satunya hal yang tidak saya prediksi adalah Anda akan berada di sini. Aku tidak akan bisa membawamu ke istana Fastiven segera. Jika semuanya berjalan dengan sempurna dan sempurna sesuai rencana dalam perjalananku ke dunia Wafesif, aku seharusnya bisa kembali dalam 4 atau 5 tahun. Tapi jika aku akhirnya terjebak di suatu tempat di dalam dunia Wafesif, segalanya akan menjadi rumit. Saya mungkin terjebak di sana selama ratusan juta tahun, atau bahkan mungkin sebanyak 100 siklus kekacauan. Daolord Soleski memandang Ning. Jika aku terjebak di sana untuk waktu yang lama, kamu harus pergi ke istana Fastiven sendirian. Jangan khawatirkan aku, kakak. Ning cukup percaya diri dengan kemampuannya. Tidak akan sulit bagimu untuk menerobos menjadi dewa dunia. Setelah Anda membuat terobosan, akan jauh lebih aman bagi Anda untuk melakukan perjalanan ke istana Fastiven sendirian. Daolord Soleski melambaikan tangannya, menyebabkan gulungan emas berkilauan muncul di udara di hadapannya. Peta bintang ini memiliki rute terperinci yang mengarah dari wilayah Badlands ke wilayah Fastiven. Hafalkan segera. Ning sangat senang. Dia segera mengirim seutas koresensenya ke dalam gulungan itu, dengan cepat menghafal isinya. Setelah selesai, Ning sangat terkejut dengan apa yang dia temukan. Apa jarak yang luar biasa. Wilayah Badlands terletak sangat jauh dari wilayah Fastiven. Rute yang diberikan Daolord Soleski kepadanya adalah rute yang paling sederhana, tetapi itu masih mengharuskan dia untuk melakukan perjalanan melalui 121 wilayah yang berbeda. Detail mengenai beberapa zona bahaya juga tercatat di peta bintang. Harus dipahami bahwa bahkan Star-Lord of Foxstone hanya mengunjungi beberapa wilayah tetangga. Jika seseorang berkeliaran secara acak tanpa peta bintang yang bagus, seseorang dapat dengan mudah berakhir ke bagian berbahaya dari wilayah asing yang tidak dikenal. Peta bintang yang saya berikan kepada Anda hanya mencakup sekitar 300 atau lebih wilayah senilai informasi. Daolord Soleski memandang Ning, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, ada juga beberapa wilayah asing lainnya yang tidak saya catat karena saya khawatir Anda akan tersesat. Wilayah tak berujung dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ahli tingkat dunia tidak bisa begitu saja berlarian secara acak. Anda harus mengikuti garis yang saya petakan. Itu akan menurunkan tingkat bahaya secara signifikan, tapi meskipun begitu, kamu tidak boleh keluar sampai kamu menjadi ahli tingkat dunia. Dipahami. Ning mengangguk. Tidak ada yang namanya keamanan sejati dalam kekacauan primordial. Itu dipenuhi dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Peta dan jalur perjalanan yang ada semuanya telah diverifikasi dan diautentikasi oleh generasi pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah mempertaruhkan nyawa mereka. Ini semua adalah rute yang aman. Jika Anda berlari secara acak tanpa memperhatikan rute tersebut, Anda dapat dengan mudah terjebak dalam jebakan maut yang berbahaya. Jarak antara wilayah Badlands dan wilayah Fastiven terlalu jauh. Rute yang disediakan Daolord Soleski termasuk beberapa lokasi yang pasti aman serta lokasi yang relatif aman. Hanya ketika Ning cukup kuat dia bisa mencapai tujuannya.
Aku akan memberikan beberapa teknik padamu juga. Dao Lord Soleski melambaikan tangannya, menyebabkan serangkaian potongan bambu muncul di atas meja di hadapan Ning. Sebenarnya, setelah kamu secara resmi bergabung dengan Istana Fastiven, kamu akan diberikan akses ke sejumlah besar teknik dan seni rahasia. Tetap saja ritus formal hanya akan terjadi setelah Anda benar-benar mencapai Istana Fastiven. Hanya dengan begitu Anda akan menjadi anggota sejati Istana Fastiven. Kamu memiliki jimat penyambutan, jadi itu bukan masalah besar jika aku memberikan beberapa teknik kepadamu lebih awal. Kuasai teknik ini dan lakukan yang terbaik untuk menjadi ahli tingkat dunia sesegera mungkin. Jika saya tidak dapat kembali, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk pergi ke Istana Fastiven, kata Dao Lord Soleski. Ya, kakak. Ning merasa sangat bersyukur. Dao Lord Soleski telah mempertimbangkan banyak faktor dalam mencoba membantu Ning. Itu tidak realistis untuk mengharapkan dia untuk meninggalkan rencananya sendiri dan bukannya menggembalakan Ning melalui lebih dari 100 wilayah, beberapa di antaranya bahkan tidak secara langsung dihubungkan oleh susunan transfer. Sebenarnya ada sejumlah daerah berbahaya di jalan juga. Ning menghabiskan 3 tahun berikutnya tinggal di pengadilan Badlands. Dia mengizinkan pengikutnya, Flame Fairy Suyuji dan Elder God Wildok, untuk keluar dari dunia realnya dan juga tinggal di rumah tirai air untuk saat ini. Selama 3 tahun ini, Dao Lord Soleski kadang-kadang memberi Ning sedikit bimbingan. Dia bahkan memberikan beberapa saran kepada Flame Fairy. Adapun Elder God Wildok, kemampuan pemahamannya terlalu lemah. Dao Lord Soleski tidak mau repot-repot mengajarinya. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Jining duduk di ruang kerja kayu yang melayang, mengerjakan kaligrafinya. Setiap karakter dipenuhi dengan niat pedangnya yang melonjak. Di sebelahnya adalah Flame Fairy, Suyuji. Dia dengan patuh membantunya menggiling tinta dan menonton saat Ning menulis. Biasanya, Flame Fairy adalah seorang wanita dengan temperamen yang berapi-api seperti namanya. Alasan mengapa dia begitu patuh untuk membantunya menggiling tinta bukan hanya karena dia adalah pengikutnya, itu juga karena dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin di sampingnya. Dengan begitu, ketika Dao Lord Soleski datang untuk menawarkan Ning nasihatnya, dia mungkin akan memberinya beberapa nasihat tidak langsung juga. Dao Lord itu benar-benar luar biasa. Setiap kali Flame Fairy memikirkan Dao Lord Soleski, dia dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan. Dia memberi saya beberapa petunjuk selama 3 tahun terakhir, memungkinkan saya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan untuk maju ke tingkat dunia. Setelah saya menembus kemacetan ini, saya akan menjadi ahli tingkat dunia. Suyuji sangat diuntungkan melalui hubungannya dengan Ning. Dao Lord Soleski adalah seorang samsara Dao Lord yang telah mencapai ambang Dao Merge. Tidak ada orang lain seperti dia di seluruh wilayah Badlands. Bahkan Dao Lord Badlands sedikit lebih lemah darinya. Baginya memiliki kesempatan untuk mendapatkan nasihat dari seseorang seperti dia benar-benar merupakan berkah yang luar biasa baginya. Ketika dia harus belajar sendiri dan berjuang melalui banyak jalan yang salah, dia masih menjadi sebanding dengan Dewa Penatua tertinggi meskipun dia hanya seorang Ki Refiner. Hari-hari ini, dia meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan hanya berjarak beberapa langkah dari menjadi ahli tingkat dunia sendiri. Ning telah membuat perbaikan yang signifikan juga. Dao Lord Soleski bahkan secara pribadi berdebat dengannya beberapa kali saat menggunakan pedang. Akibatnya, pemahaman Ning tentang sifat pedang mengalami serangkaian perubahan mendasar. Jika seseorang berada pada tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda, seseorang akan memiliki perspektif yang berbeda tentang Dao. Meskipun World God Black Mist adalah sosok yang tangguh, ada batasan seberapa banyak dia mengerti. Meskipun Dao Lord Soleski tidak terlalu fokus pada Dao of the Sword, ada kesamaan tertentu yang dimiliki oleh setiap Dao. Apa pedang itu? Haha, aku pernah mendengar Kaisar Mirror Snow mendiskusikan apa itu pedang. Saya merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Dao Lord Soleski pernah mengucapkan kata-kata ini kepada Ning. Pedang adalah senjata yang diciptakan makhluk hidup untuk membunuh orang lain. Pedang memiliki ujung, 2 tepi, dan 2 sisi datar. Itu dirancang untuk membunuh. Agar Anda dapat menemukan dan memahami Dao pedang, Anda harus mulai dengan pembuatan dan desainnya. Bagaimana seharusnya ujung pedang digunakan untuk membunuh? Bagaimana seharusnya kamu menggunakan satu ujung pedang untuk membunuh? Bagaimana seharusnya kamu menggunakan kedua sisinya bersama-sama untuk membunuh? Bagaimana seharusnya kamu menggunakan bilah pisau untuk membunuh? Ketika semua hal ini dicampur bersama, bagaimana seharusnya kamu menggunakannya untuk membunuh? Ketika Anda bermeditasi pada Dao, Anda bermeditasi pada esensi sejati dan sifat sejati dari suatu hal. Anda harus fokus pada kesederhanaan, bukan kerumitan. Jika Dao Anda semakin kompleks,
pada akhirnya Anda akan kehilangan diri Anda sendiri di dalamnya. Dao Anda mungkin tampak rumit bagi orang lain, tetapi bagi Anda itu harus sejelas dan seterang cermin. Dao Lord Soleski telah melihat Ning. Ingat ini sangat penting. Juga semua teknik muncul dari sumber yang sama. Jika Anda mencapai kemacetan yang tidak dapat Anda atasi di Dao of the Sword, Anda dapat beralih ke tugas lain seperti kaligrafi. Saya melihat bahwa kaligrafi Anda tidak buruk, dan Anda dapat memasukkannya dengan Dao pedang Anda. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari menggunakannya untuk bertarung. Namun, kedua hal ini akan memiliki banyak kesamaan, dan keduanya memiliki kekuatan dalam membantu Anda memahami Dao. Berdasarkan apa yang saya ketahui, mayoritas Dao Lord Samsara yang fokus pada Dao pedang juga menikmati lukisan dan kaligrafi. Saya membayangkan pasti ada alasan bagus untuk ini. Aku juga bisa melihat bahwa kamu memiliki afinitas tinggi terhadap air, kilat, dan luar angkasa. Jangan membuang atau mengabaikan wawasan ini. Fokus pada mereka juga. Ada kesamaan antara setiap Dao. Misalnya, meskipun saya tidak pernah fokus pada Dao of the Sword, jika saya menghabiskan 4 atau 5 hari di atasnya, penguasaan saya atas Dao of the Sword akan sebanding dengan beberapa Samsara Dao Lord yang lebih lemah yang fokus pada pedang. Ning merasa seolah-olah gerbang baru-baru saja muncul di hadapannya, yang telah memberinya cara yang sama sekali baru dalam memandang Dao pedang. Ning tidak pernah bermaksud untuk menyerah pada air, kilat, ruang, atau Tao lainnya. Dia mengerti bahwa semua Tao memiliki kesamaan tertentu. Adapun kaligrafi, dia selalu merasa bahwa menulis kaligrafi sangat menyenangkan dan santai. Namun, hanya setelah mendengarkan kata-kata Dao Lord Soleski, dia benar-benar mengerti betapa membantunya itu. Dunia baru benar-benar terbuka di hadapannya. Benar, dahulu kala, salah satu makhluk pertama dari kekacauan primordial menciptakan pedang pertama. Sejak itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah menggunakan pedang miliknya. Teknik mereka terus meningkat sampai semuanya mencapai tingkat Dao tersendiri yang hanya menjadi semakin kuat. Baru pada saat itulah Dao pedang, Dao yang ditakuti oleh banyak pembudidaya, muncul. Ujung pedang, ujung, tepi ganda, datar. Sejak hari itu, cara Ning memandang pedang benar-benar berubah. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa Dao of the Sword benar-benar sangat mendalam, dan dia telah mendedikasikan dirinya untuk dengan saleh dan perlahan memahami semua misterinya. Sekarang, Ning memiliki pandangan yang berbeda tentang pedang. Meskipun Dao pedang memang mendalam, esensi dasarnya tetap cukup sederhana itu terletak di pedang itu sendiri. Jika Anda benar-benar dapat memahami struktur pedang, Anda akan dapat dengan cepat memahami esensi dari Dao pedang itu sendiri. Ning sekarang melihat seni pedang Bright Moon, dan seni pedang Nameles, dengan cara yang sama sekali berbeda. Dia segera mulai memasangnya kembali, membuat jurus, tetesan darah, lebih murni, jurus, solehat, lebih singkat, jurus, yin yang, lebih kacau, jurus, Heavenbreaker, lebih mendominasi, dan jurus, tanpa bayangan, sedikit berkurang, tak terduga tapi bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, dia membagi jurus Heavenbreaker menjadi dua sikap berbeda. Yang pertama menggunakan ujung pedang untuk menyerang dan dikenal sebagai Heavenbreaker Hacker, yang lain menggunakan bagian datar dari pedang untuk menyerang dan dikenal sebagai pemecah surga eliminator. Kekuatan seni pedang Bright Moon tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat, hanya karena dia sekarang memiliki cara yang sama sekali berbeda dalam melihat pedang. Di masa depan yang jauh, Ning akan memahami betapa sangat bermanfaatnya cara berpikir baru ini baginya dan juga merasa lebih berterima kasih kepada Dao Lord Soleski karena telah menasihatinya. Dao Lord Soleski saat ini sedang duduk di kejauhan, dengan santai menyesap anggur dan menyaksikan Jining mengerjakan kaligrafinya di dalam ruang kerja kayu yang melayang itu. Dao Lord Soleski mau tidak mau mengangguk pelan. Jining ini benar-benar memiliki beberapa bakat. Dao tidak boleh ditransmisikan begitu saja. Bukan hanya karena bimbingannya sangat berharga atau berharga. Avatarnya di Istana Vasteaven mampu memberikan bimbingan yang baik kepada setiap anggota Istana Vasteaven namun, setiap kultivator memiliki keyakinan teguh mereka sendiri. Jika bimbingan Anda sangat berbeda dari apa yang mereka yakini atau wawasan mereka sendiri, mereka akan menolak bimbingan Anda pada tingkat intrinsik. Atau lebih buruk karena mereka mempercayai Dao Lord dan merasa yakin bahwa kata-katanya pasti benar, mereka mungkin akan mempertanyakan Dao mereka sendiri dan tersesat. Itu akan lebih buruk. Jadi, Dao setiap orang benar-benar berbeda. Tidak mudah bagi seorang master untuk menemukan murid yang baik. Ketika Ning telah menciptakan seni pedang Bright Moon miliknya, dia telah menggambar sketsa kasar dari pemahaman pribadinya tentang Dao. Ketika Ning berada di 3 alam,
dia dengan bangga dan bodoh percaya bahwa dia bisa memasukkan keseluruhan dao pedang ke dalam 5 sikapnya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa kelima sikap itu hanyalah variasi dari esensi pedang yang sebenarnya. Dia sudah menjangkau esensi pedang yang sebenarnya. Dia hanya tidak mengerti bahwa dia telah melakukannya. Bimbingan Dao Lord Soleski membantunya melihat melampaui prasangkanya sendiri, memungkinkan dia untuk melihat kebenaran. Karena ini adalah jalan yang telah dia pilih, bimbingan yang diberikan kepadanya sangat bermanfaat dan membantunya untuk memahami jalannya dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Jining, Dao Lord Soleski bangkit. Kakak laki-laki. Ning meletakkan kuasnya dan buru-buru berjalan keluar dari ruang kerja. Elder God Wildok sedang bertugas, menunggu perintahnya. Saya akan pergi ke dunia Wafesif sekarang, kata Dao Lord Soleski. Setelah aku pergi, semuanya akan terserah padamu. Jangan khawatirkan aku, kakak. Ketika Anda pergi ke dunia Wafesif, Anda harus berhati-hati dan tetap aman. Ning khawatir juga. Selama 3 tahun terakhir, Ning mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang betapa berbahayanya dunia Wafesif. Itu jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan sumber angin, dan bahkan Dao Lord Soleski akan berada dalam bahaya mati di sana. Ahahaha, orang tua ini berencana untuk berhasil di Daomerge. Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku mati di dunia Wafesif? Dao Lord Soleski tertawa keras, lalu melangkah pergi ke langit. Sosok berjubah biru sudah menunggunya di udara. Ini adalah avatar Dao Lord Badlands. Maaf atas masalah ini, saudara Badlands, kata Dao Lord Soleski. Haha, aku juga belum pernah pergi ke wilayah inti dunia Wafesif. Sekarang setelah Anda berada di sini, saya dapat melakukan sedikit lebih banyak penjelajahan daripada yang telah saya lakukan di masa lalu. Avatar Dao Lord Badlands tersenyum. Ayo pergi, ayo. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya, menghilang ke cakrawala. Ning hanya melihat mereka dari jauh. Setelah menghabiskan 3 tahun bersama Dao Lord Soleski, dia tahu bahwa pria itu benar-benar memandangnya sebagai saudara. Kembalilah hidup-hidup, kakak. Ning menggumamkan kata-kata ini dengan lembut pada dirinya sendiri. Dao Lord Soleski telah mengatakan bahwa jika semuanya berjalan dengan lancar di dunia Wafesif, dia akan dapat kembali dalam 4 atau 5 tahun. Jika dia akhirnya terjebak, itu bisa dengan mudah ratusan juta tahun atau bahkan 100 siklus kekacauan sebelum dia berhasil melarikan diri. Ning, Flame Fairy, dan Elder God Wildok terus tinggal di dalam Badlands Court. Mereka perlahan menjadi akrab dengan pembudidaya lain yang tinggal di sini, dan Ning bahkan akan menghabiskan waktu berduel dengan pembudidaya Dao pedang lainnya. Salah satu kompetisi menghasilkan sedikit keriuhan, karena setiap dewa penatua dan pengguna pedang abadi leluhur dari pengadilan tanah tandus akhirnya dikalahkan oleh Jining. Harus dipahami bahwa mereka semua menggunakan pedang yang sangat biasa dan kekuatan yang sangat kecil itu hanya kontes Tao. Pada akhirnya, bahkan para ahli tingkat dunia pun tertarik dan terlibat. Sekarang Ning mulai memahami esensi pedang yang sebenarnya, hanya ahli tingkat dunia yang benar-benar ahli dalam Dao pedang yang mampu menekannya, dan mereka hanya mampu menekan, bukan mengalahkan. Para pembudidaya dari pengadilan tanah tandus tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada diri mereka sendiri. Saudara Dark North kemungkinan besar akan menjadi dewa dunia melalui Dao pedang. Hidup itu santai tapi cukup memuaskan. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ning melanjutkan kehidupannya yang tenang di sini di pengadilan tanah tandus, tetapi Dao Lord Soleski masih belum kembali. Jining duduk di atas jembatan kayu yang melayang, dengan malas memancing. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, sangat mengejutkannya. Dia buru-buru menoleh, menyadari bahwa sosok berjubah biru baru saja muncul di sebelahnya. Jining menyapamu, Dao Lord. Ning buru-buru bangkit. Itu adalah Dao Lord Badlands. Hati Ning mengepal. Setelah menghabiskan lebih dari 100 tahun di sini di pengadilan Badlands, dia telah cukup terbiasa dengan tempat ini dan menjadi sangat akrab dengan banyak dewa dunia, dewa kekacauan, dewa penatua, dan dewa leluhur. Namun, dia belum pernah bertemu Dao Lord Badlands untuk kedua kalinya. Dia tahu bahwa Dao Lord Badlands jarang menunjukkan wajahnya di Badlands Court. Jutaan tahun sering berlalu tanpa satu penampilan pun. Namun, dia sebenarnya adalah salah satu Dao Lord yang lebih terlihat. Beberapa samsara Dao Lord hanya akan mengungkapkan diri mereka di dalam klan mereka sendiri satu kali selama setiap siklus kekacauan. Ketika ada perbedaan mutlak dalam kekuasaan, menjadi sulit bagi orang untuk menjadi teman dan mengadakan percakapan. Saudara Soleski meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dao Lord Badlands memandang Ning. Dia mungkin tidak akan bisa keluar dari sana dalam waktu dekat.
Kembalinya Anda ke istana Fastiven terserah Anda. Dia tidak akan bisa keluar dari sana dalam waktu dekat. Ning terkejut. Dia bertanya dengan gugup, Dao Lord, kakakku. Kamu tidak perlu khawatir. Dao Lord Badlands tersenyum. Dia tidak dalam bahaya besar, tapi dia dan avatarku akan terjebak untuk sementara waktu. Mungkin akan memakan waktu setidaknya 1.000.000 tahun untuk keluar dari formasi tempat kita terjebak saat ini, dan akan ada lebih banyak bahaya yang akan datang. Ning mengangguk pelan. Menangkap. Dao Lord Badlands melemparkan jimat hitam. Ning menerima jimat itu. Jimat ini hanya memiliki 2 gelombang beriak yang diukir di atasnya. Satu gelombang tampak cepat sementara yang lain tampak lambat dan tenang. Ini adalah lencana Badlands, kata Dao Lord Badlands. Aku telah menetapkan mantra pembatasan padanya, memastikan bahwa itu hanya bisa diikat sekali. Siapapun yang memiliki lencana Badlands memiliki status yang setara dengan anggota resmi pengadilan Badlands. Di wilayah Badlands, itu akan berguna bagimu. Terima kasih, Dao Lord. Ning buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia secara alami telah mendengar tentang lencana Badlands sebelumnya. Dengan lencana ini di tangan, bahkan sosok seperti Dewa Kaisar Black Lotus tidak akan berani menyentuhnya. Meskipun statusnya sebagai murid Istana Fastiven bahkan lebih luar biasa, Istana Fastiven terlalu jauh. Hampir tidak ada seorang pun di wilayah Badlands yang tahu apa itu Istana Fastiven. Faktanya, bahkan tidak banyak murid dari pengadilan Tanah Tandus yang mengetahuinya. Demikian pula, tidak banyak anggota Istana Fastiven yang pernah mendengar tentang pengadilan Tanah Tandus. Dao Lord dari setiap anisasi umumnya tidak akan memberikan peta sedetail itu kepada anggota lain, karena takut mereka akan berlari terlalu jauh dan tersesat, tidak akan pernah bisa kembali. Tapi tentu saja, Dao Lord yang kuat dari Istana Fastiven, pengadilan Tanah Tandus, dan anisasi serupa lainnya semuanya saling mengenal. Dengan demikian, banyak samsara Dao Lord tidak mau menyerang Ning begitu mereka menyadari siapa Ning. Pakar tingkat dunia yang kuat umumnya tidak takut dengan ahli tingkat dunia lainnya. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan bisa melarikan diri. Mereka hanya takut pada samsara Dao Lords dan saat itulah memiliki anisasi yang kuat sebagai pendukung membuat semua perbedaan. Namun, Anda juga harus memahami apa hubungan antara musuh Anda dan anisasi Anda sendiri. Kaisar Dewa Black Lotus dengan bodohnya telah melaporkan bahwa dia adalah murid dari 7 penguasa Dao Lord, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa 7 penguasa Dao Lord adalah musuh bebuyutan dengan Dao Lord Soleski Black Lotus melaporkan afiliasinya hanya mengakibatkan dia mati lebih cepat. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Ning terus tinggal di dalam Badlands Court. Dia tidak terburu-buru untuk pergi bertualang, karena dia saat ini tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Siklus ketujuh dari Star Seizing Hand sudah mulai terbentuk sejak lama. Berkat bimbingan Dao Lord Soleski, itu benar-benar terwujud. Setelah menggunakan beberapa lusin batu permata kekacauan dan menara Heavengezer, Ning telah menguasai bagian tengah idol emas juga. Tubuhnya sekarang sebanding dengan harta keos kelas atas, tingkat yang sama yang telah dicapai oleh World God Northwest bertahun-tahun yang lalu. Kedua pencapaian ini relatif sederhana. Alasan mengapa Ning terus hidup damai di sini di pengadilan Tanah Tandus adalah karena dia sekarang memiliki cara yang sama sekali berbeda dalam memandang Dao Pedang. Dia meningkat sangat cepat dan belum menemui hambatan. Secara umum, pembudidaya hanya akan pergi bertualang ketika mereka telah mencapai hambatan dalam kultivasi mereka. Hanya dengan melihat dan mengalami lebih banyak hal, mereka dapat lebih mudah menembus kemacetan itu. Dark North, senior magang saudara Tricolt berencana untuk berkunjung ke wilayah Star Tower wilayah Azureski dan mencobanya. Siapapun yang ingin pergi bersamanya dapat pergi mencarinya. Ada minat. Wilayah Azureski. Wilayah pemula. Ya, itu tidak terlalu jauh dari wilayah Badlands kami. Legenda mengatakan bahwa wilayah Star Tower diciptakan ketika kekuatan kuno membuang harta sihir berbentuk menara dan meninggalkannya di sana dalam kekacauan primordial. Menara itu menarik energi dari kekacauan primordial, menciptakan seluruh wilayah dengan kekuatan luar biasa di sekitarnya. Saya mendengar bahwa bahkan Samsara Dao Lord akan mengunjungi tempat itu dengan harapan menemukan dan memperoleh menara ajaib itu. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang mampu menguasainya hingga saat ini. Harta dan teknik yang dikandungnya cukup untuk memuaskan para ahli tingkat dunia seperti kita. Ingin pergi. Senior magang saudara Trifrost sangat kuat. Jika kita pergi bersamanya, itu akan jauh lebih aman. Saya tidak ingin pergi untuk saat ini. Terima kasih telah bertanya, Saudara Seven Color. Oh, baik. Immortal Seven Color bertukar beberapa kata lagi dengan Ning, lalu pergi. Ning tidak bisa membantu tetapi mendesah pada dirinya sendiri.
Sebagai anisasi paling kuat di seluruh wilayah Badlands, pengadilan Badlands cukup ketat dalam menerima murid baru. Murid baru harus sangat berbakat, dan sebagian besar adalah ahli tingkat dunia. Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang berhasil masuk semuanya sangat berbakat, sehingga sebagian besar ahli tingkat dunia dari pengadilan Tanah Tandus mampu mencapai tingkat penguasaan penuh dan menjadi Dewa Dunia kelas Master. Setelah mencapai level ini, terobosan berikutnya akan membuat mereka menjadi Samsara Daolord. Ada banyak ahli tingkat dunia independen di dunia luar, tetapi hanya sedikit dari mereka yang akan mencapai tingkat penguasaan penuh. Namun, sebagian besar murid dari pengadilan Tanah Tandus akan menjadi Dewa Dunia kelas Master. Dengan demikian, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan dan keberanian. Mereka ingin pergi keluar dan berpetualang, dalam proses menemukan tahu mereka sendiri dan menjadi Samsara Daolord. Hampir semua orang di Foxtone telah menyerah dan memilih untuk menjalani kehidupan yang damai dan nyaman. Semua orang di Badlands Court, bagaimanapun, masih berjuang keras untuk impian mereka. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Namun, apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa sebenarnya ada juga beberapa anggota pengadilan Tanah Tandus yang telah berjuang lama dan keras, namun tetap tidak dapat menerobos dan menyerah. Mereka lelah. Mereka telah kehilangan energi, gairah, dan karena itu mereka memilih untuk meninggalkan pengadilan Tanah Tandus dan mencari tempat lain di mana mereka akan hidup dengan damai. Mereka yang memutuskan untuk tetap berada di Badlands Court adalah orang-orang yang penuh dengan energi dan motivasi. Inilah alasan sebenarnya mengapa begitu banyak anggota Badlands Court sering pergi ke tempat-tempat baru. Setiap kali mereka melakukannya, mereka biasanya akan mengumumkannya kepada rekan-rekan mereka dan mencoba merekrut orang lain untuk pergi bersama mereka. Jika 4 dari 5 dari mereka bergabung, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk selamat dari petualangan mereka. Bagaimanapun, saudara-saudara dari anisasi yang sama lebih bersatu dan umumnya lebih dapat dipercaya daripada orang luar. Aku mulai memecahkan teka-teki dari jurus ketiga seni pedang, tanpa nama, jurus cakrawala besar. Saya berkembang sangat pesat. Ketika saya mencapai kemacetan atau ketika saya menguasai sikap ketiga ini, saya akan melakukan perjalanan ke Algot Estate. Ketika saya melakukan itu, saya akan membiarkan semua orang di pengadilan Badlands tahu dan mengundang beberapa dari mereka untuk menemani saya, renung Ning pada dirinya sendiri. Perkebunan Algot. Selain reruntuhan sumber angin, satu-satunya tempat di seluruh wilayah Badlands yang memiliki salinan lukisan Mirror Snow adalah Algot Estate. 161 tahun setelah Ning tiba di pengadilan Badlands. Lelang harta karun. Mereka akan memulai pelelangan harta karun. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh pengadilan Tanah Tandus, menyebabkan kegemparan. Menguasai. Flame Fairy Suyuji berlari ke dalam ruangan. Apa itu? Ning sedang berlatih kaligrafi dan bermeditasi pada seni pedangnya. Dia meletakkan pena bulunya, melihat ke arah Suyuji. Aku baru saja menerima kabar tentang sesuatu. Wajah oval Suyuji berwarna merah muda dan cantik. Matanya sangat cerah, dan dia memancarkan aura pesona alam. Oleh karena itu, dia adalah sosok yang cukup populer di pengadilan Tanah Tandus dan memiliki banyak teman. Sebaliknya, Elder God Wildok selalu menjadi sosok yang dingin dan tidak ramah. Dia tidak mendapatkan banyak teman. 99 tahun dari sekarang, Palace Opulentia akan menjadi tuan rumah pelelangan harta karun, kata Suyuji. Lelang harta karun. Mata Ning menyala. Akan ada banyak harta untuk dibeli, dan siapapun yang menawarkan uang paling banyak akan membawa pulang harta itu. Banyak harta yang biasanya tidak pernah tersedia untuk dijual akan dipajang. Suyuji cukup bersemangat. Saya mendengar bahwa pelelangan ini hanya diselenggarakan 10 kali per siklus kekacauan. Setiap kali, hampir semua ahli tingkat dunia dari seluruh wilayah Tanah Tandus akan berkumpul di sekitarnya. Saya mendengar bahwa segala macam harta akan ditawarkan untuk dijual, termasuk senjata abadi dan beberapa harta yang bahkan lebih luar biasa daripada senjata abadi. Suyuji sangat bersemangat. Tuan, kita harus pergi melihatnya. Ning mengangguk pelan. Dia tahu bahwa di setiap wilayah, termasuk wilayah Badlands dan wilayah Fastiven, 10 lelang harta karun akan diadakan selama setiap siklus kekacauan. Segala macam harta berharga akan muncul untuk ditawar oleh banyak pembudidaya di wilayah itu. Ini bukan harta karun milik pengadilan Tanah Tandus atau Istana Fastiven melainkan, mereka adalah harta karun yang dikirim ke tempat ini oleh anisasi misterius lainnya. Organisasi akan mengirim Daolord untuk menjadi tuan rumah setiap lelang. 10 kali per siklus kekacauan, Daolord akan datang ke sini ke pengadilan Badlands dan menjadi tuan rumah lelang harta karun. Istana Opulentia hanya meminjamkan tempat lelang mereka sendiri untuk digunakan oleh anisasi misterius ini.
Harta karun apapun yang tidak dibeli selama pelelangan semuanya akan diambil pada akhirnya. Anisasi misterius ini tersebar di hampir setiap wilayah. Ning merenung pada dirinya sendiri. Setiap wilayah memiliki lelang ini. Saya benar-benar tidak bisa melewatkan yang satu ini. Jika saya melakukannya, itu akan menjadi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum yang berikutnya. Sepertinya aku harus bergegas dan menjual harta yang aku peroleh di reruntuhan angin. Saya perlu menyiapkan sejumlah uang untuk lelang harta karun yang akan datang. Mata Ning dipenuhi dengan keinginan. Ini adalah planet yang sangat panas. Permukaan planet ini dipenuhi dengan danau lava dan magma. Satu danau lava tertentu dapat terlihat menggelegak dan mendesis ketika kepala raksasa terlihat perlahan-lahan terombang-ambing di tepiannya. Tiba-tiba, makhluk tidur raksasa itu membuka mata merahnya. Oh, lelang harta karun. Suara mendesing. Makhluk besar yang telah berbaring di dalam aliran lava ini tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke pantai terdekat dan berubah menjadi pria tampan tanpa alas kaki. Satu set jubah merah menyala muncul di sekujur tubuhnya juga. Lelang harta karun untuk wilayah Badlands akan dimulai 92 tahun dari sekarang. Lampu merah simian terlihat berkedip di mata pria itu. Tidak terlalu jauh. Saya telah berkeliaran di beberapa reruntuhan Daolord selama 10 siklus kekacauan terakhir, dan akhirnya saya berhasil menemukan senjata abadi untuk diri saya sendiri. Jika saya menjual keduanya dan senjata abadi lainnya yang saya peroleh bertahun-tahun yang lalu, saya mungkin dapat membeli pil Sudo Samsara. Pil Sudo Samsara. Aku harus mendapatkannya, tidak peduli biayanya. Pria tampan itu menggertakkan giginya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api dan menghilang ke langit. Lelang harta karun. Itu akan berada di Wavesive City of the Badlands Everworld. 86 tahun dari sekarang. Seorang wanita cantik mengenakan jubah putih yang rumit duduk di atas tahta yang menjulang tinggi. Dia tersenyum saat dia berbicara dengan suara lembut. Nyonya Sekte, Anda telah bermeditasi selama ini dan saya tidak berani mengganggu Anda. Jika Anda tidak muncul pada tahun terakhir, saya akan terpaksa mengganggu sesi Anda. Untungnya, itu tidak perlu. Seorang wanita mengenakan jubah ungu yang indah tertawa. Saya akhirnya berhasil menyimpan 3000 kubus nektar kekacauan. Mudah-mudahan, kali ini saya bisa membeli harta yang saya butuhkan. Wanita berjubah putih itu merenung dengan lembut, aku akan sebanding dengan dewa dunia tertinggi jika aku berhasil. Lelang harta karun. Mari kita periksa dan lihat apakah ada sesuatu yang kita mampu yang akan berguna bagi kita. Ayo pergi. 3 ahli tingkat dunia yang telah memasuki pengasingan bersama dalam dunia kekacauan telah memutuskan untuk bergegas ke Badlands Everworld. Setelah Badlands Court merilis berita pelelangan, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Badland Territory. Adapun anisasi besar yang bermarkas di Wavesive City, mereka secara alami menjadi yang pertama mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, informasi ini juga menyebar ke beberapa wilayah terdekat. Alasan mengapa hal itu diumumkan 99 tahun sebelumnya adalah untuk memberi semua orang cukup waktu untuk menerima kabar dari lelang ini, lalu melakukan perjalanan ke Badlands Everworld. Beberapa benar-benar datang jauh-jauh dari wilayah tetangga. Kota kuno Wavesive tumbuh semakin hidup dari hari ke hari. Dewa dunia dan dewa kekacauan yang baru dan tidak dikenal mulai berkumpul di sini. Beberapa dari mereka milik wilayah Badlands. Namun, para ahli tingkat dunia yang lebih terkenal di wilayah Badlands adalah tokoh-tokoh yang telah kehilangan keberanian dan tekad mereka, memilih untuk menjalani kehidupan mewah yang damai. Sebagian besar tokoh yang masih berdedikasi untuk dao mereka dan meningkatkan diri mereka menghabiskan seluruh waktu mereka bertualang melalui kekacauan primordial, menghasilkan sangat sedikit dewa penatua dan dewa leluhur yang mengetahui tentang mereka. Tapi tentu saja, beberapa pembudidaya yang tidak dikenal datang ke sini dari wilayah tetangga. Tuan, ketika malam tiba, pelelangan harta karun akan dimulai. Elder God Wildok yang kurus dan tampak muram mengikuti di belakang Ning. Sungguh pemandangan yang indah. Flame Fairy di dekatnya mendesah kagum. Ya, Ning mengangguk pelan. Langit sudah mulai gelap. Dunia abadi ini telah diciptakan oleh kekuatan kuno, tetapi juga memiliki siklus siang dan malam. Istana Waulentia yang jauh adalah pemandangan yang mempesona dan menarik perhatian. Aliran cahaya berputar di sekelilingnya, dan itu adalah bangunan paling indah dan mempesona yang terletak di seluruh kota Wavesive. Banyak dewa dunia dan dewa kekacauan saat ini sedang dalam proses memasuki istana. Biasanya sangat jarang bagi kita untuk bertemu dengan dewa dunia atau Chaos Immortal, tetapi kita berkerumun dengan mereka hari ini. Ning menghela nafas dengan takjub.
Tentu kami. Lebih dari setengah ahli tingkat dunia dari seluruh wilayah tanah tandus telah tiba, serta beberapa dari wilayah terdekat lainnya. Su Yuji sangat bersemangat. Ayo pergi. Kita juga harus masuk ke dalam. Saat Ning berbicara, dia memimpin Su Yuji dan Elder God Wildok ke Palace Opultia. Istana Opulentia sangat bising hari ini, dan ada Dewa Dunia dan penjaga kekacauan abadi di luarnya. Silakan masuk, rekan Taois. Silakan masuk, rekan Taois. Kedua murid dari pengadilan tanah tandus tersenyum ketika mereka menyambut para tamu. Adapun Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan yang datang untuk mengambil bagian dalam pelelangan harta karun, mereka semua sopan saat menanggapi salam. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah pengadilan tanah tandus, dan reputasi Daolord Badlands di wilayah ini dan wilayah tetangganya cukup menakjubkan. Siapapun di bawah level dunia, lewat sini. Seorang petugas wanita memimpin jalan bagi para pembudidaya yang lebih lemah. Tuan, ada begitu banyak kekuatan tingkat dunia di sini. Seorang dewa sejati mengikuti di belakang Dewa Penatua dengan ketakutan. Dewa Penatua ini cukup terkenal di tanah air mereka, tetapi dia saat ini berjalan maju dengan gugup karena takut secara tidak sengaja menyinggung seseorang. Ikuti saja aku. Dewa Penatua berperilaku cukup patuh dan dia mengikuti pelayan wanita ke pintu samping. Lelang harta karun ini akan menjadi luar biasa. Semua harta yang dijual cukup luar biasa, tetapi ruang terbatas. Siapapun di bawah level dunia harus membuktikan bahwa dia memiliki setidaknya 10 kubus nektar kekacauan sebelum diizinkan masuk. Saya harap Anda bisa mengerti, rekan Taois. Di balik pintu samping ada dua pelayan wanita, dan salah satu dari mereka berbicara dengan sopan kepada Dewa Penatua. Tentu saja, luar biasa. Lewat sini, rekan Taois. Istana Waulentia menjaga segala sesuatunya dalam urutan yang sempurna. Pakar tingkat dunia diizinkan memasuki tempat penawaran, tetapi Dewa Penatua dan Dewa Leluhur harus diuji. Jika tidak, para penonton akhirnya akan memeras semua penawar yang sebenarnya. Jining yang berjubah putih memimpin Su Yuji yang berapi-api dan mempesona serta Elder God Wildok yang sedingin es menuju istana juga. Siapapun di bawah level dunia, lewat sini. Seorang pelayan wanita datang untuk menyambut mereka. Salah satu dari dua murid pengadilan tanah tandus yang ditempatkan di luar istana memperhatikan pemandangan ini. The Chaos Immortal segera berjalan mendekat dan menyalak, mundur. Pelayan wanita itu sangat terkejut. Dia tidak lebih dari seorang karyawan sewaan, bukan murid sejati dari pengadilan tanah tandus. Saudara Dark North, mengapa kamu tidak datang bersama dengan murid-muridku yang lain? The Chaos Immortal tertawa. Ini adalah Immortal Seven Color, yang merupakan salah satu murid dari Badlands Court yang paling bersahabat dengan Ning. Saya ingin memeriksa tempat itu jadi saya keluar untuk berjalan-jalan. Benar-benar ada banyak ahli tingkat dunia hari ini, kata Ning sambil tersenyum. Ya ada, Anda biasanya tidak akan pernah melihat mereka sebanyak ini di satu tempat. Hanya pelelangan harta karun yang dapat menarik begitu banyak tokoh tingkat dunia dari semua wilayah terdekat. Faktanya, bahkan Daolord telah datang. Immortal Seven Color merendahkan suaranya secara konspirasi ketika dia mengatakan ini. Oh, Ning terkejut. Daolord, Dark North, kamu bisa langsung ke lantai 3. Itu adalah tempat yang telah kami pesan untuk diri kami sendiri. Tidak perlu membuang waktu Anda di aula utama di lantai bawah, kata Immortal Seven Color. Baik, Ning mengangguk. Kamu bisa kembali sekarang. Aku tahu kamu sangat sibuk hari ini. Haha, Immortal Seven Color terkekeh, lalu buru-buru kembali ke pintu masuk istana. Adapun Ning, dia memimpin Su Yuji dan Elder God Wildok ke istana Opulentia melalui gerbang utama. Ini menyebabkan beberapa dewa kekacauan dan dewa dunia di dekatnya menatapnya dengan agak bingung. Utara gelap. Lewat sini, saudara Dark North. Ada beberapa murid dari pengadilan tanah tandus yang menjaga ketertiban di dalam istana juga. Ketika mereka melihat Ning, mereka segera datang untuk menyambutnya. Kamu bisa langsung ke lantai 3, saudara Dark North. Ning dipandu langsung ke lantai 3 yang memiliki banyak kamar pribadi di dalamnya. Disinilah para murid dari pengadilan tanah tandus akan tinggal, dan Ning diberi kamar sendiri. Ning, Su Yuji, dan Elder God Wildok memasuki kamar mereka. Mereka dapat melihat melalui jendela besar ke aula besar di bawah mereka. Aula di bawah mereka dipenuhi dengan banyak kursi yang ditempati oleh Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan, dengan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur duduk di belakang. Ada beberapa kamar yang tersedia di lantai 2, tetapi seseorang harus menghabiskan 10 kubus nektar kekacauan untuk mengklaim satu. 10 kubus nektar kekacauan sudah cukup untuk membeli senjata Dao. Ini benar-benar pemerasan. Dengan demikian,
99% Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan memilih untuk duduk di aula besar di bawah. Sebagian kecil yang benar-benar tidak ingin mengungkapkan diri memilih untuk duduk di lantai 2. Lantai atas aula itu cukup luas. Seorang wanita berjubah putih duduk dalam posisi lotus, dan sebatang dupa telah ditempatkan di sebelahnya. Aroma dupa berputar-putar di sekelilingnya, memancarkan rasa kedamaian yang luar biasa. 1000 bayangan. 2 sosok berjalan masuk dari luar. Itu adalah Daolord Badlands yang berjubah biru dan istrinya yang cantik. Tanah tandus. Adik perempuan Yaner. Wanita berjubah putih itu mengangguk pelan. Dracogot juga datang, kata Daolord Badlands. Dracogot. Wanita yang duduk itu sedikit mengernyit ketika mendengar nama itu, ekspresi sedikit jijik di wajahnya. Pada saat ini, seorang pria dengan sikap mulia mengenakan jubah emas masuk. Dia tampak sangat tenang dan memiliki beberapa sisik di dahinya. Ini adalah Daolord Dracogot. Ketika dia melihat wanita berjubah putih, dia tersenyum. Peri 1000 bayangan. Saya tidak berharap Anda menjadi orang yang bertanggung jawab mengawal harta kali ini. Jika saya tahu, saya akan datang untuk membantu daripada membiarkan Anda pergi ke semua masalah ini. Aku tidak akan berani meminta bantuanmu, kata wanita berjubah putih itu dengan tenang. Daolord Dracogot terkekeh, tapi sedikit es terlihat di senyumnya. Daolord Badlands dan istrinya bertukar pandang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena, buah naga, perseteruan muncul antara Daolord Dracogot dan Daolord Thousand Shadows. Kemungkinan besar, jika mereka bertemu di tempat lain, mereka sudah mencoba untuk saling membunuh. Rekan Taois. Tawa keras terdengar ketika seorang pria berjubah biru dengan tanduk rusa di kepalanya masuk. Saudara Taois Azureski, saya tidak berharap Anda bergabung dengan pelelangan harta karun ini. Daolord Dracogot adalah orang pertama yang merespon dengan cara yang sangat hangat. Kakak Azureski, Daolord Badlands dan istrinya juga menyambutnya. Pria bertanduk itu tersenyum dan mengangguk pada Daolord Badlands dan istrinya, lalu melirik Daolord Dracogot. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah wanita berjubah putih. Dia tersenyum. 1000 bayangan, kudengar kaulah yang bertanggung jawab untuk mengawal harta karun kali ini. Wilayah Azureski saya cukup dekat dengan tempat ini, jadi saya datang untuk mengunjungi teman-teman lama saya. Memang sudah cukup lama. Daolord wanita berjubah putih mengangguk perlahan, sedikit senyum di wajahnya. Ini adalah sosok paling kuat dari wilayah sekitarnya, Azureski. Azureski adalah kekuatan besar lain yang berada di ambang Daomerge, tetapi sekte Azureski-nya tidak memiliki Daolord kuat yang dapat membantu mengambil alih kepemimpinan. Mengingat bahwa dia masih memiliki banyak waktu tersisa, Daolord Azureski menghabiskan sebagian besar waktunya secara perlahan mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan pengalaman, berencana untuk mencoba Daomerge suatu saat nanti. Suara mendesing. Embusan angin bertiup melewatinya, menjelma menjadi sosok. Adik kecil 1000 bayangan. Seorang lelaki tua pendek mengenakan lengan pendek berseri-seri dan memanggilnya. Kakak Waterwind. Wanita berjubah putih telah bertindak dengan cara yang cukup menyendiri sejauh ini, tetapi dia sekarang buru-buru bangkit dan berjalan ke arah pria tua pendek itu dan meraih tangannya. Kakak Waterwind, hampir mustahil bagiku untuk menemukanmu. Satu-satunya alasan saya menerima misi ini ke wilayah Badlands adalah karena saya pikir saya mungkin dapat melihat Anda. Dan sekarang, saya benar-benar punya. Ahaha, kakakmu suka sekali jalan-jalan keliling dunia, Waterwind tertawa. Lama tidak bertemu, Waterwind. Daolord Badlands juga tersenyum. Tanah tandus. Angin air mengangguk. Wilayah Badlands sebenarnya memiliki 4 Daolord. Namun, sebagian besar dari mereka jarang menunjukkan wajah mereka, dan sebagian besar Dewa Penatua, Dewa Leluhur, dan tokoh tingkat dunia hanya tahu tentang Daolord Badlands. Mereka tidak mengenal yang lain. Keempat Daolord dari wilayah Badlands adalah Daolord Badlands, istrinya, Daolord Waterwind, dan Daolord Kavefloat. Daolord Kavefloat agak lemah, sementara Waterwind sangat malas. Waterwind sama sekali tidak tertarik untuk mendirikan sektenya sendiri, lebih memilih untuk mengembara kekacauan primordial sendirian. Dalam hal kekuatan, bagaimanapun, dia adalah sosok yang tangguh yang benar-benar setara dengan Daolord Badlands sendiri. Dari 5 Daolord di tingkat atas, yang terkuat adalah Daolord Azureski. Daolord Badlands dan Daolord Waterwind berada di peringkat kedua, sedangkan Daolord Thousand Shadows dan Daolord Dracogot bahkan lebih lemah. Adapun istri Daolord Badlands, dia adalah yang terlemah dari semuanya. Secara umum, tidak banyak Daolord yang tertarik pada lelang harta karun tertentu. Itu normal untuk 4 atau 5 orang untuk hadir paling banyak.
Ini karena pelelangan harta karun ini terutama dimaksudkan untuk membiarkan para ahli tingkat dunia memiliki kesempatan untuk membeli beberapa barang yang cukup langka. Namun, setiap pelelangan harta karun juga akan menyimpan beberapa item yang akan membuat bahkan Daolord merasa iri. Itulah sebabnya mereka sering datang dan melihat apakah ada sesuatu yang mereka inginkan. Saudara Taois Azureski. Daolord Dracogot berperilaku sangat ramah, berulang kali menyebut Azureski sebagai saudara Taois. Ini menyebabkan Waterwind mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika Waterwind adalah seorang pria penyendiri yang berkeliaran sesuka hatinya, Dracogot adalah kebalikannya. Dia menyukai semua orang di sekitarnya dan menikmati berteman dengan Daolord paling kuat yang bisa dia temukan. Daolord Soleski dan Daolord Azureski keduanya berada di ambang Daomerge dan merupakan sosok yang sangat menakutkan dengan kekuatan luar biasa. Jika mereka gagal Daomerge mereka, dijamin bahwa mereka akhirnya akan binasa. Namun, jika mereka mengamuk sebelum mereka mati, mereka akan terbukti menjadi musuh yang menakutkan bagi siapapun untuk ditemui. Siapa yang berani menentang seseorang yang tahu bahwa kematian akan datang tidak peduli apa. Bahkan kekuatan kuno yang telah berhasil dalam Daomerge mereka dan memperoleh keabadian tidak akan bersedia untuk memusuhi para Daolord yang telah gagal dalam Daomerge mereka. Daolord Dracogot senang berteman dengan para Daolord tingkat atas, melakukan segala daya untuk menjilat mereka. Dan sebagai hasilnya, dia benar-benar mendapatkan beberapa teman. Secara umum, kemanapun dia pergi, para Daolord lain akan memberinya wajah. Namun, banyak pengembara penyendiri seperti Daolord Waterwind akan merasa sangat menghinanya. Lelang harta karun dimulai. Daolord Tousan Shadows melirik ke bawah. Jining, Su Yuji, dan Wildok mengintip melalui jendela raksasa mereka menuju aula besar di bawah mereka. Aula itu tidak terlihat begitu besar dari luar, tetapi sebenarnya berukuran 10 km. Puluhan ribu pembudidaya duduk di sekitar platform pelelangan pusat. Sebagian besar orang yang hadir adalah Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan, dengan beberapa Dewa Penatua dan Dewa Leluhur hadir. Bahkan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang diizinkan masuk harus memiliki setidaknya 10 kubus nektar kekacauan dalam kekayaan. Semua kursi duduk cukup jauh dari satu sama lain karena ada 10 km ruang di sini. Tapi tentu saja, mereka semua memiliki penglihatan yang sangat sempurna sehingga mereka bisa melihat semut merangkak di tanah dari jarak 10 km dengan sangat jelas. Tuan, ini sudah dimulai. Su Yuji buru-buru menunjuk ke bawah. Benar, Ning tampak juga. 3 dewa kekacauan wanita mengenakan jubah bunga yang luar biasa berjalan keluar ke platform lelang pusat. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang kulitnya tampak seperti diukir dari es, dan matanya berwarna perak seperti baja. Wanita bermata perak ini berdiri di tengah, 2 lainnya berdiri di sisinya. Selamat datang, para pembudidaya dan tamu terhormat dari berbagai wilayah. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas pelelangan harta karun ini. Wanita bermata perak itu memiliki senyum di wajahnya. Saya membayangkan Anda semua lelah menunggu, jadi saya tidak akan membuang waktu. Biarkan pelelangan dimulai. Aturan lelangnya cukup sederhana. Setiap harta akan memiliki harga cadangan, dan setiap tawaran harus setidaknya 1 kubus kekacauan nektar lebih tinggi dari tawaran sebelumnya. Baik, biarkan item pertama dibawa keluar. Wanita bermata perak itu melambaikan tangan kristalnya yang membeku. Seketika, secarik kayu kuning kering muncul di tangannya, lalu melayang ke udara. Itu naik ke ketinggian sekitar 30 meter, sehingga memungkinkan semua pembudidaya garis pandang yang jelas untuk itu. Ini adalah sepotong kayu pemandu jiwa. Wanita bermata perak itu tersenyum. Kayu pemandu jiwa. Setelah dinyalakan, itu akan benar-benar menyala dan berubah menjadi jenis asap tertentu. Jika Anda benar-benar menghirup semua asapnya, Anda akan memasuki tidur nyenyak selama 1000 tahun. Setiap pembudidaya yang hatinya telah dilemparkan ke dalam bayangan karena beberapa peristiwa akan menemukan bayangan itu secara dramatis melemah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Soul Gatewood memiliki harga cadangan 12 kubus nektar kekacauan. Biarkan pelelangan dimulai. 15 kubus. Penawar pertama adalah Dewa Penatua yang matanya dipenuhi dengan keinginan. 16 kubus. Chaos Immortal berjubah abu-abu memanggil dengan tenang dari bagian aula yang berbeda. Dewa Penatua segera mengertakkan giginya tanpa daya. Alasan mengapa dia segera meningkatkan tawaran menjadi 15 kubus adalah karena dia ingin menakut-nakuti setiap penawar, tapi sayangnya, semua orang tahu betapa berharganya Soul Gatewood. Berapa banyak Dewa Penatua yang bisa memenangkan perang penawaran melawan tokoh tingkat dunia? 17 kubus. 18 kubus. Ning menyaksikan penawaran berlangsung, agak terkejut.
Kayu pemandu jiwa. Saya tidak berharap harta pertama menjadi sangat berharga. Ketika para kultivator mengalami jenis kemunduran tertentu, seringkali bayangan akan menutupi hati mereka. Terkadang, bayangan itu sekuat kutukan hati iblis. Ini akan terus-menerus mengganggu dan mengganggu kultivator, membuatnya khawatir. Bahkan jika dia bisa menekannya, dia tidak akan bisa benar-benar damai saat bermeditasi di Dao, membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk tumbuh lebih kuat. Namun, Soul Gatewood akan mengirim pembudidaya ke dalam tidur 1000 tahun. Setelah bangun, pembudidaya akan merasa seolah-olah bayangan yang menutupi hatinya adalah sesuatu yang telah terjadi lama sekali. Dia hampir tidak bisa mengingatnya. Ini adalah harta yang cukup luar biasa. Meskipun nilainya sebanding dengan kebanyakan senjata Dao, itu sangat langka. Biasanya, jika seseorang ingin membeli barang ini di dalam Istana Opulentia akan membebankan harga yang terlalu tinggi untuk membantu mereka bahkan menemukan barang tersebut. Harganya akan mulai dari setidaknya 50 kubus. Terkadang, bahkan anisasi seperti Badlands Court akan kesulitan untuk mendapatkannya, sehingga sangat mahal untuk membelinya. Namun, harga yang ditawarkan di lelang harta karun ini jauh lebih rendah. Inilah alasan mengapa bahkan Daolord akan datang dan melihatnya. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa membeli sesuatu yang murah. 32 kubus. Ada tawaran yang lebih tinggi. Wanita bermata perak itu melirik para pembudidaya di sekitarnya. Karena tidak ada tawaran yang lebih tinggi saat dia berbicara, kayu pemandu jiwa perlahan mulai melayang ke bawah. Ketika mendarat di tangannya, itu mewakili siklus penawaran khusus ini sebagai telah selesai. The Soul Gatewood mendarat di tangannya. Baiklah kalau begitu. The Soul Gatewood dijual dengan harga 32 kubus, kata wanita bermata perak itu. Wanita di belakangnya segera berjalan ke depan, menerima Soul Gatewood dan kemudian melepaskannya dari platform lelang. Dia berjalan ke Dewa Penatua yang telah menempatkan tawaran terakhir dari 32 kubus. Soul Gatewood adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh banyak Dewa Penatua dan Dewa Leluhur. Secara umum, semakin tinggi tingkat wawasan seseorang tentang Dao, semakin kuat hati mereka. Sangat jarang bagi para ahli tingkat dunia untuk memiliki hati mereka yang terganggu oleh hati iblis, dan bahkan jika itu masalahnya tidak akan dapat diselesaikan melalui penggunaan kayu pemandu jiwa. Jika mereka benar-benar ingin membeli Soul Gatewood, mereka hanya bisa menghabiskan 50 kubus untuk membelinya di lain waktu. Itu sedikit lebih murah sekarang, itulah sebabnya Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang hadir sangat ingin membelinya. Banyak ahli tingkat dunia hanya menonton. Belum waktunya bagi mereka untuk mengajukan penawaran. Adapun Ning, dia juga hanya menonton dari lantai 3 juga. Dia telah menjual beberapa harta demi pelelangan harta karun ini, justru karena dia sedang menunggu barang langka dan kuat yang dia butuhkan untuk muncul. Berkat waktu yang dia habiskan di pengadilan tanah tandus, Jining mengerti bahwa setiap lelang harta karun akan memiliki banyak harta untuk dijual. Harta karun dari setiap jenis akan dijual, dan Ning menjual sebagian besar harta yang dia peroleh di reruntuhan sumber angin. Dia telah berencana untuk menyimpan Eversnow Banner dan Rainbow Cloud World, tetapi dia akhirnya menjualnya juga. Banner Eversnow cukup berguna. Itu memiliki beberapa penjahat di dalamnya dan dapat digunakan untuk menjebak musuh atau menguji daerah berbahaya. Namun, Ning sangat tidak menyukai harta dosa. Dia telah merencanakan untuk menggunakannya sementara karena dia memiliki kekurangan harta yang baik, tetapi sekarang setelah banyak harta datang ke arahnya, dia secara alami akan menjualnya untuk membeli barang-barang yang benar-benar dia sukai. Meskipun Rainbow Cloud World adalah artefak tipe domain, Ning tidak memiliki wawasan tentang Dao of Mist sama sekali. Tidak ada cara bagi Ning untuk mengikat lapisan segel yang ada di dalam senjata Dao sehingga dia hanya bisa melepaskan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya. Dia secara alami memilih untuk menjualnya juga. Banner Eversnow saja telah terjual lebih dari 150 kubus. Singkatnya, Ning telah menjual hampir semua harta dari ketiga ahli tingkat dunia itu, kecuali lukisan Mirror Snow dan Rocky the Stone Titan. Dia telah menjual harta ini ke pengadilan tanah tandus, dan karena dia adalah tamu terhormat mereka, mereka tidak berusaha menghasilkan banyak uang darinya. Ning mampu mendapatkan total 1.580 kubus kekacauan nektar. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Namun, itu tidak akan terlalu mengesankan dalam konteks pelelangan harta karun, jadi dia harus sangat berhati-hati dalam menghabiskan kekayaannya. Violet Jewel dan lukisan Mirror Snow bernilai sangat banyak dari nektar kekacauan, tetapi mereka sangat penting bagi saya. Ning terus menatap melalui jendela menuju aula besar di bawahnya. Aula besar masih dipenuhi puluhan ribu pembudidaya yang duduk. Wanita bermata perak mengeluarkan satu demi satu harta,
membangkitkan gelombang diskusi yang bersemangat. Dalam sekejap mata, 6 jam telah berlalu. Ini tidak lebih dari permulaan, karena setiap lelang harta karun akan berlangsung selama hampir 10 hari. Antara fase penjelasan dan fase penawaran, setiap harta akan memakan sedikit waktu. Bahkan setelah seharian penuh dilelang, hanya beberapa ratus harta yang terjual. Harta karun ini, wanita bermata perak itu melambaikan tangannya, menyebabkan sepasang sayap putih muncul di telapak tangannya. Sayap kecil yang mungil dan halus dengan cepat terbang ke udara dan mulai membesar ukurannya. Ketika mencapai ketinggian 30 meter, itu kira-kira setinggi manusia normal. Itu memancarkan gelombang riak aneh karena terus-menerus masuk dan keluar dari keberadaan. Ini adalah harta dao bermutu tinggi yang dikenal sebagai Void Sea Wings. Itu dipenuhi dengan banyak tanda ilahi yang mewujudkan misteri ruang yang mendalam dan cocok untuk pembudidaya yang mengolah dao ruang waktu. Wanita bermata perak itu melanjutkan, dengan sepasang sayap ini, kamu akan bisa terbang dengan sangat cepat. Saat terlibat dalam pertempuran jarak dekat, Anda akan dapat bergerak jauh lebih gesit. Void Sea Wings memiliki harga cadangan 30 kubus nektar kekacauan. Biarkan penawaran dimulai. Wanita bermata perak itu memanggil. 30 kubus. 31 kubus. 35 kubus. Seketika, beberapa pembudidaya mulai memperebutkan harta karun itu. Harta karun yang bisa meningkatkan kelincahan seseorang dalam pertempuran sebenarnya sangat penting, terutama karena harta itu juga bisa menjadi vital saat melarikan diri dari bahaya. Sayap ini dapat memungkinkan seseorang untuk terbang lebih cepat dan juga membuatnya jauh lebih gesit. Meskipun itu hanya harta dao tingkat tinggi, itu bahkan lebih langka dan berharga daripada kebanyakan senjata dao tingkat atas. Lantai 3. Tuan, bukankah kamu membutuhkan harta seperti ini? Su Yuji bertanya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya membayangkan akan ada harta yang lebih baik nanti. Ning mengerutkan kening. Dia memang menginginkan satu set sayap, karena jalannya adalah jalur pertempuran jarak dekat, tetapi keterampilan terbesarnya terletak pada Dao of the Sword. Meskipun dia memiliki beberapa wawasan tentang kilat, air, dan ruang angkasa, mereka secara signifikan lebih lemah daripada wawasannya tentang Dao Pedang. Sebenarnya, Dao-nya yang paling kuat adalah Dao of the Sword, yang kedua adalah Dao of Lightning, yang ketiga adalah Dao of Water, dan yang terakhir adalah Dao of Space. Rune Divine yang telah dicetak ke dalam Void Sea Wings itu tidak diragukan lagi cukup muskil dan mendalam. Mengingat keterampilannya yang terbatas dalam Dao of Space, dia mungkin hanya akan mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan penuh dari kumpulan sayap itu. 69 kubus. Ada tawaran yang lebih tinggi. Wanita bermata perak itu melirik orang-orang di sekitarnya saat sepasang sayap di udara mulai perlahan turun dari ketinggian 30 meter, menyusut saat itu juga. Akhirnya, itu mendarat di telapak tangannya. Lelang sudah selesai. Sayap Void Sea telah dijual seharga 69 kubus. Salah satu dewa perempuan di belakangnya segera mengambil sayap dan mengirimkannya ke penawar yang menang. Ning terus menonton. Dia belum membuat satu tawaran pun, karena tidak ada yang benar-benar membuatnya bersemangat sejauh ini. Dia tidak perlu membeli harta karun yang tidak cocok untuknya. Dengan nektar kekacauan yang cukup di tangan, dia akan memiliki banyak kesempatan lain untuk membeli apa yang dia butuhkan. Jika dorongan datang untuk mendorong, saya akan membeli harta karun jenis perahu yang dimaksudkan untuk melarikan diri, renung Ning pada dirinya sendiri. Bahkan jika aku tidak gesit dengan sayap itu, seni pedangku akan memastikan bahwa aku tidak perlu takut. Ini adalah rencana cadangannya. Lelang harta karun berlanjut selama 2 jam lagi. Ini adalah set sayap kelima yang muncul dalam lelang harta karun ini. Ini juga sepasang sayap dao bermutu tinggi, dan itu dikenal sebagai sayap cahaya petir. Wanita bermata perak itu melambaikan tangannya saat suaranya bergema di dalam aula besar. Petir. Telinga Ning berkedut. Demi menguasai ular petir 9 tanduk, Ning telah mengubah tubuhnya untuk memberikan afinitas yang lebih tinggi terhadap petir daripada dewa petir surgawi yang agung. Peningkatannya dalam Dao of Lightning cukup cepat, pada level yang sama dengan peningkatannya dalam elemen air. Itu adalah yang kedua setelah Dao of the Sword. Apakah itu? Ning menatap dari jauh sebagai satu set sayap biru muncul di tangan wanita bermata perak itu. Sayap-sayap itu tampak berkilat dan bersenandung dengan cahaya listrik. Thunderlight Wings ditenagai oleh petir dan menggunakan cahaya pedang untuk menembus semua rintangan, memungkinkan pengguna untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ini sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat dan teknik menghindar. Ini sangat cocok untuk pembudidaya yang terampil dalam dao pedang dan dao petir, kata wanita bermata perak itu. Ning terangkat, matanya bersinar saat ia menatap melalui jendela. Itu dia.
Sayap Thunderlight sebenarnya lebih sulit digunakan daripada sayap Voidshea. Ada beberapa pembudidaya yang terampil dalam Dao of Space, Dao of Lightning, dan Dao of the Sword, tetapi cukup sedikit yang terampil dalam pedang dan kilat. Namun, harta karun yang mampu menggabungkan dua Tao yang berbeda umumnya akan lebih kuat secara mengejutkan daripada harta normal dari jenis itu. Sayap petir memiliki harga cadangan 36 kubus nektar kekacauan. Biarkan penawaran dimulai, kata wanita bermata perak itu. 38 kubus. 40 kubus. 45 kubus. Beberapa dewa dunia mulai mengajukan penawaran, harga naik jauh lebih cepat daripada harga sayap Voidshea. Meskipun lebih sedikit pembudidaya yang dapat menggunakan sayap petir ini, ada begitu banyak dewa dunia yang hadir sehingga ada banyak sosok di sini yang ahli dalam kilat dan pedang. Dalam keadaan normal, Wavesive City tidak memiliki banyak harta Dao untuk dijual. Harta karun Dao tipe sayap bahkan lebih langka, dan harta karun afinitas ganda seperti ini hampir tidak pernah muncul. Perang penawaran cukup sengit. Ning sedikit mengernyit, lalu berbicara dan mengajukan tawaran pertamanya. 50 kubus. Suaranya terdengar dari lantai 3, menyebabkan beberapa pembudidaya menoleh ke arahnya. Itu lantai 3. Dia pasti murid dari pengadilan tanah tandus. Jadi bagaimana jika dia 52 kubus, 55 kubus, 60 kubus, 65 kubus. Perang penawaran tumbuh semakin intens. 72 kubus. Ning menaikkan harga, membuat tawaran kedua. Sepasang sayap ini sangat sulit untuk dirancang dan cukup rumit untuk ditempa. Mereka jarang muncul di pasar. Jika dia menggunakannya, kemampuan dan kecepatannya akan meningkat secara dramatis. Ning tidak akan menerima jawaban tidak. 73 kubus. 74 kubus. Kecepatan penawaran mulai melambat. Ada batas berapa banyak orang akan membayar untuk harta Dao bermutu tinggi pada akhirnya, mereka dapat mencoba menemukan dan membelinya selama pelelangan harta karun berikutnya. Bagaimanapun, Wavesive City akan menampung 10 dari mereka setiap siklus kekacauan. 76 kubus. Ning sedikit mengernyit, lalu berbicara untuk ketiga kalinya. 80 kubus. Seluruh aula menjadi sunyi. Tidak ada tawaran lebih lanjut yang datang. 80 kubus tampaknya menjadi langit-langit. Harus dipahami bahwa batu yang diperoleh Ning Titan itu sendiri hanya bernilai 100 kubus. 80 kubus. Ada tawaran yang lebih tinggi. Kumpulan sayap petir berwarna biru terus melayang di atas wanita bermata perak itu, tetapi sesaat kemudian mulai turun perlahan. Akhirnya, itu mendarat di tangannya. Penawaran sekarang ditutup. Sayap Thunderlight telah dijual seharga 80 kubus. Di lantai 3, Ning menghela nafas lega dan mengungkapkan sedikit senyuman. Harga tertinggi yang bersedia dia bayar sebenarnya adalah 100 kubus nektar kekacauan. Pembudidaya lain dan ahli tingkat dunia telah ada sejak lama dan bersedia menunggu ada 10 lelang ini setiap siklus kekacauan, setelah semua. Mereka tidak akan mau membayar harga yang terlalu tinggi. Ning, bagaimanapun, tidak mau menunggu. Pada saat pelelangan harta karun berikutnya datang, dia mungkin akan menjadi ahli tingkat dunia sendiri. 80 kubus untuk satu set sayap yang sangat cocok untuk saya. Saya puas. Ning diam-diam dirayakan. Selamat, Guru. Elder God Wildok buru-buru memberi selamat kepada Ning. Selamat, Guru. Anda terdiam begitu lama, tetapi ketika Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai, Anda tidak berhenti untuk mengambilnya. Flame Fairy juga tersenyum. Kita baru saja mulai. Ini hanya pemanasan. Ning menyeringai. Seperangkat sayap ini hanya menghabiskan 80 kubus nektar kekacauan. Dia telah menyiapkan lebih dari 1000 kubus untuk pelelangan ini, dan harta terbaik belum muncul. Seharusnya, ada beberapa harta yang akan menyebabkan bahkan Samsara Daolord menjadi tertarik. Satu demi satu harta karun dijual. Tentu saja, ada juga harta karun sesekali yang tidak memiliki penawar sama sekali. 3 hari penawaran berlalu dalam sekejap mata, dengan para pembudidaya di aula semakin bersemangat. Harta karun yang semakin unik mulai keluar, karena banyak harta terbaik telah disimpan untuk yang terakhir. Harta karun berikutnya adalah baju zirah. Immortal perempuan bermata perak tersenyum, suaranya bergema di telinga puluhan ribu pembudidaya yang hadir. Ini adalah set baju besi paling unik yang kami miliki untuk dijual dalam lelang harta karun ini. Oh, mata beberapa orang berbinar ketika mereka mulai mendengarkan dengan seksama. Jining mendengarkan dengan seksama juga. Set baju besi paling unik. Keluarga Daolord yang duduk di lantai atas juga melirik ke bawah menuju aula besar. Adik kecil Tousan Shadows, apa yang unik dari baju besi ini? Waterwind bertanya dengan rasa ingin tahu.
Daolord Tousan Shadows yang berjubah putih tersenyum. Teruslah menonton, kakak. Anda tahu aturannya. Tidak ada kebocoran yang diizinkan mengenai harta yang dijual selama lelang harta karun apapun. Baiklah, mari kita lihat apa harta ini. Daolord Dracogot juga tersenyum. Daolord Badlands dan istrinya juga menonton dengan rasa ingin tahu. Armor seberharga ini jarang terlihat selama berbagai lelang harta karun yang telah diadakan di wilayah ini selama siklus kekacauan baru-baru ini. Bagi saya, setidaknya, ini adalah pertama kalinya saya melihat harta yang begitu berharga muncul dalam pelelangan yang saya pimpin. Kata-kata wanita bermata perak itu menyebabkan para pembudidaya yang hadir merasa lebih tertarik. Apa yang begitu langka dan istimewa tentang baju besi ini? Saya membayangkan beberapa dari Anda pernah mendengar tentang jenis baju besi ini, tetapi hanya sedikit dari Anda yang pernah melihatnya. Wanita bermata perak itu melambaikan tangan kristalnya, menyebabkan baju zirah kecil muncul di telapak tangannya. Saat baju zirah melayang ke udara, ukurannya dengan cepat berkembang. Armor itu terlihat sangat biasa, tetapi ditutupi oleh lapisan es yang membeku. Setelan baju besi ini dikenal sebagai jubah Froston. Wanita bermata perak itu tertawa. Sangat cocok untuk pembudidaya yang terampil dalam dao air. Memang terlihat sangat biasa, dan itu tidak lebih dari baju zirah dao kelas atas. Tapi, itu memiliki properti, mencerminkan kerusakan. Setiap serangan, jarak dekat atau jarak jauh, yang mendarat di baju zirah ini akan menghasilkan jumlah kerusakan yang sama yang dipantulkan ke penyerang. Begitu kata-katanya keluar, seluruh aula meledak menjadi keributan yang mengejutkan. Jumlah kerusakan yang sama tercermin. Semua pembudidaya tercengang. Jadi jika musuh melancarkan serangan kekuatan penuh terhadap Anda, baju besi Anda secara otomatis akan menyebabkan mereka menderita serangan dengan tingkat kekuatan yang sama persis. Bagaimana Anda bahkan mencoba untuk melawan seseorang dengan baju besi ini dalam pertempuran jarak dekat? Dengan baju besi seperti ini, Dewa Dunia yang ahli dalam pertarungan jarak dekat bahkan bisa melawan para ahli dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Ini gila. Dewa Dunia umumnya semua memiliki tubuh yang sangat tangguh serta pelindung dao kelas atas yang melindungi mereka. Secara umum, bahkan lawan tingkat dunia yang memiliki kekuatan satu atau dua kelas di atas mereka akan kesulitan untuk memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Jika lawan mereka tidak hanya tidak dapat membunuh mereka dalam satu pukulan tetapi juga akan menderita refleksi kerusakan, bahkan musuh yang lebih kuat dari pembawa armor akan menemukan benar-benar melawan mereka sebagai pengalaman yang menyakitkan. Ning mulai tumbuh bersemangat juga. Ini jelas satu set baju besi yang sempurna untuk siapa saja yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Tubuh Ning sendiri sangat kuat, terutama ketika diperkuat oleh energi kabut bunga biru. Begitu dia menjadi Dewa Dunia, dia akan menjadi lebih tangguh dalam hal ini. Dia memperoleh set baju besi ini akan seperti harimau yang diberi sayap. Aqua Flag. Namun, para Daolord di lantai atas semuanya bingung. Jadi itu hanya refleksi kerusakan elemen air. Daolord Dracogot mengerutkan kening. Meskipun armor Aqua Flag cukup langka, ada satu atau dua yang dijual di setiap lelang harta karun. Daolord Tousan Shadows, bawahanmu terlalu membual. Mengapa dia mengatakan bahwa item ini adalah sesuatu yang nilainya tak tertandingi dalam lelang harta karun yang diselenggarakan selama siklus kekacauan baru-baru ini? Dia bahkan mengklaim bahwa ini adalah pertama kalinya dia menemukan barang seperti itu saat mengadakan pelelangan. Apakah ini pertama kalinya dia menjadi nyonya rumah lelang? Aqua Flag, Azureski, Waterwind, dan pasangan Badlands semuanya juga bingung. Sementara para Dewa Dunia sangat bersemangat, item ini tidak begitu menarik bagi Daolord seperti mereka. Dia menyelenggarakan setidaknya 100 lelang harta karun. Daolord Tousan Shadows memberi Daolord Dracogot pandangan dingin ke samping. Jika Anda tidak terkesan, jangan menawarnya. Jangan menawarnya. Daolord Dracogot tercengang. Apa artinya itu? Apakah ada sesuatu tentang baju zirah ini yang akan menarik minatnya? Apakah ini lelucon? Dia adalah seorang Daolord yang terhormat, semua itemnya adalah level eternal. Segel surgawi yang tertanam di baju besi ini sangat dalam, kata wanita bermata perak itu dengan suara keras. Ini berisi 7 lapis segel. Kultivator tingkat dunia dengan penguasaan penuh atas air mungkin dapat sepenuhnya mengikat ke-7 segel, dan jika mereka melakukannya, ketika mereka mengenakan jubah ini, mereka akan dapat menghasilkan domain Froston. Domain Froston akan menjangkau hingga 10.000 km. Setiap serangan yang diluncurkan dalam domain ini akan menghasilkan refleksi kerusakan kekuatan penuh. Jubah Froston memiliki harga cadangan 5.000 kubus nektar kekacauan. Wanita bermata perak itu tersenyum. Biarkan penawaran dimulai. Semua orang di aula besar terdiam.
5.000. Apakah ini lelucon? Kenapa bisa begitu mahal? Ning telah berdebat untuk membeli harta karun itu, tapi dia langsung tercengang oleh harganya. 5.000 kubus. Dia bahkan tidak sedekat itu. Dan, berdasarkan apa yang dia ketahui, 10.000 kubus sudah cukup untuk membeli senjata abadi. Bahkan harga cadangan yang begitu tinggi berarti harta ini sama berharganya dengan senjata abadi. Kenapa bisa begitu mahal? Aku juga melihat baju Zira Aquaflex selama pelelangan harta karun terakhir. Harganya hampir tidak semahal ini. Ini konyol. Bahkan formasi Dewa Penatua memulai dengan harga cadangan sekitar 150 kubus selama pelelangan ini. Puluhan ribu pembudidaya di aula semuanya terdiam sesaat. Kemudian, mereka mulai diam-diam mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Harus dipahami bahwa senjata Dao kelas atas biasa hanya bernilai beberapa lusin kubus paling banyak. Ini adalah harga yang diberikan Ning untuk Warblade yang telah dia jual. Spanduk Eversnow berisi 9 Sin Fins di dalamnya, itulah sebabnya ia pergi untuk 1 atau 200 kubus nektar kekacauan. Bahkan set lengkap senjata Dao kelas atas umumnya paling banyak digunakan untuk beberapa ratus kubus. 5.000 kubus. Ini adalah harga yang akan membuat 99% ahli tingkat dunia benar-benar tidak bisa berkata-kata. 10.000 kubus. 12.000 kubus. Dao Lord Dracogot, kupikir kau tidak terkesan dengan itu. 15.000 kubus. Serangkaian tawaran cepat mulai terdengar dari lantai atas aula lelang. Semua orang, termasuk Ning, merasakan tekanan besar yang menekan mereka. Ada beberapa dewa dunia yang sangat kuat di sini, termasuk beberapa yang lebih kuat dari bahkan dewa dunia Northres. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan mayoritas ahli tingkat dunia dari semua wilayah terdekat. Beberapa dari mereka mampu membayar harga ini, tapi, apakah itu benar-benar sepadan? Hanya untuk satu set baju besi Dao kelas atas. Lantai paling atas. Dao Lord Tousan Shadows, wawasanmu tentang elemen air tidak sedalam milikku. Berhentilah bertengkar denganku karena ini. Dao Lord Dracogot terkekeh, lalu memanggil sekali lagi, 18.000 kubus. Dracogot, dasar bocah. Waterwind berbicara, menyebabkan wajah Dao Lord Dracogot menjadi gelap. Namun, Waterwind tidak diragukan lagi lebih kuat darinya. Berhenti berkelahi dengan adik perempuanku Tousan Shadows. Meskipun set baju besi Dao kelas atas ini memiliki 7 segel di dalamnya, tidakkah Anda mendengar bahwa hanya pembudidaya tingkat dunia yang telah mencapai tingkat penguasaan penuh atas Dao air yang dapat mengikat ke-7 segel? Adik perempuanku pasti mampu melakukan itu. Jika saya tidak terikat oleh aturan anisasi kami, saya akan mengambil harta ini sejak lama. Tidak mungkin aku membiarkannya muncul di lantai aula lelang. Dao Lord Tousan Shadows melirik Dao Lord Dracogot. Meskipun dia bertanggung jawab atas ekspedisi ini, dia tidak berani melanggar aturan apapun. Tidak ada informasi mengenai harta yang dibocorkan, dan semua harta harus ditawar secara adil selama pelelangan itu sendiri. Ini adalah aturan yang telah ada selama siklus kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. 20.000 kubus. Dao Lord Tousan Shadows menaikkan harga lagi. 21.000 kubus. Dao Lord Dracogot segera membalas. Maaf, Yaner, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dao Lord Badlands memandang istrinya. Lupakan, lagi pula aku jarang pergi berperang. Istrinya yang cantik tertawa. Domain Froston siapa yang berhasil membuat sesuatu seperti ini? Dao Lord Badlands menghela nafas. Selama Anda berada dalam jangkauan domain ini, setiap kali Anda meluncurkan serangan, Anda akan segera menderita refleksi kerusakan. Itu hanya akan berakhir ketika Anda berhenti mencoba menyerang. Meskipun domain ini akan memiliki dampak yang lebih kecil pada Dao Lord yang kuat, dia masih akan melihat kekuatannya berkurang lebih dari setengahnya saat serangannya melewatinya. Setelah domain Froston muncul, itu akan memulai serangkaian serangan balik. Dao Lord bisa menggunakan kekuatan serangan balik untuk mengurangi kekuatan pukulan musuh. Efek ini saja memastikan bahwa item itu akan menjadi barang yang berharga. 38.000 kubus. 40.000 kubus. Dao Lord Dracogot dan Dao Lord Tousan Shadows benar-benar bertentangan sekarang. Sebagai samsara Dao Lord, keduanya tidak terlalu lemah atau terlalu kuat. Inilah mengapa mereka berdua sangat membutuhkan harta seperti ini. Adapun orang-orang seperti Dao Lord Badlands, Azureski, atau Waterwind, musuh apapun yang mungkin terbukti menjadi ancaman bagi mereka tidak akan terancam oleh domain Froston belaka. 50.000 kubus. Dao Lord Tousan Shadows membuat tawaran lagi. Brengsek. Wajah Dao Lord Dracogot pucat pasi. Dia awalnya berencana untuk hanya menonton pelelangan harta karun dan melihat apakah dia bisa mengambil sesuatu yang murah,
jadi dia tidak menyiapkan nektar kekacauan dalam jumlah besar. Namun, Daolor Tousan Shadows bertugas mengawal misi ini. Meskipun dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang harta di bawah perlindungannya, dia sendiri tahu bahwa baju zirah ini ada di dalamnya. Karena itu, dia telah menyiapkan lebih dari cukup nektar kekacauan. Sebenarnya, dia tidak benar-benar mendapatkan banyak tawaran, karena ini adalah harga standar untuk barang seperti ini. Namun, seperti yang dikatakan oleh Nyonya Rumah Lelang Bermata Perak, armor jenis ini jarang tersedia untuk dijual. Itu benar-benar sangat langka. Itu adalah item yang cukup murah namun sangat efektif untuk Daolord, sempurna untuk Daolord dengan kekuatan rata-rata seperti mereka berdua. Pada akhirnya, jubah Froston dijual seharga 50.000 kubus nektar kekacauan. Banyak pembudidaya yang hadir semuanya terpana dengan harga ini, terutama Dewa Penatua dan Dewa Leluhur. 6 jam lagi berlalu. Harta karun ini adalah satu set baju besi. Itu dikenal sebagai Primal Water Armor, dan juga memiliki sifat Aquaflag. Wanita bermata perak itu melanjutkan, namun, set baju besi ini hanya memiliki 3 segel di dalamnya, jadi itu hanya akan menghasilkan properti refleksi kerusakan ketika serangan benar-benar mendarat di atasnya. Itu tidak akan menghasilkan domain seperti domain Froston yang kita bahas sebelumnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyebabkan baju zirah terbang keluar dari telapak tangannya. Armor ini berwarna putih keperakan dan terlihat sedikit lebih cantik daripada Froston Robe. Baju zirah terbang ke udara, mengembang saat terbang ke atas. Ini segera menarik perhatian banyak pembudidaya, termasuk Ning. Harga cadangan Primal Water Armor adalah 200 kubus nektar kekacauan. Biarkan penawaran dimulai, kata wanita bermata perak itu. Ning menghela nafas lega. Ini adalah harga yang lebih normal. Begitu wanita bermata perak itu berhenti berbicara, para pembudidaya di aula semua mulai memanggil, terutama Dewa Dunia. 220 kubus. 230. 240. Harga dengan cepat mulai naik. Adapun Jining, dia menonton diam-diam dari lantai 3 meskipun dia juga sangat menginginkan item ini. Ada sejumlah Dewa Dunia di aula besar yang tertarik tetapi tidak terburu-buru untuk mengajukan penawaran. Sebagian besar penawar awal hanya mencoba untuk melihat apakah mereka dapat mengambilnya dengan harga murah, karena sebagian besar armor Dao kelas atas, normal, akan mendapatkan setidaknya 300 kubus. Armor Dao kelas atas dengan properti Aquaflag secara alami akan jauh lebih berharga. 320. 500. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar. Itu berasal dari Dewa Dunia alien berotot yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik merah menyala, dan dengan tawaran menggeramnya, harganya langsung meroket hingga 500 kubus. Aula menjadi jauh lebih tenang. Ada harga, biasa, untuk sebagian besar harta sihir. Armor Dao kelas atas biasa akan bertahan sekitar 300 kubus, sementara sesuatu seperti Primal Water Armor ini akan bertahan sekitar 600 kubus atau lebih. 510. Para murid dari pengadilan Tanah Tandus benar-benar mengesankan. Banyak pembudidaya berbalik untuk melihat lantai 3. Selama pelelangan ini, banyak murid dari Badlands Court tetap diam sampai mereka memilih untuk mengajukan penawaran, di mana mereka akan membuat semua orang yang hadir pingsan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka, dan semua orang akan melihat mereka ketika mereka menawar dari lantai 3. Mereka umumnya ingin memastikan bahwa mereka akan mendapatkan muka dari tawaran mereka. 600 kubus. Dewa Dunia yang duduk di aula besar yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah abu-abu tiba-tiba berbicara dengan suara sedingin es. 610 kubus, geram Dewa Dunia alien yang bersisik api. 620 kubus, tawaran Dewa Dunia berjubah abu-abu. Dewa Dunia asing ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus melanjutkan. 690 kubus. Ning membuat tawaran lain. Tawaran ini menyebabkan dua pembudidaya ragu-ragu lainnya terdiam. Tawaran Ning telah menyebabkan mereka berdua berubah pikiran. Meskipun Primal Water Armor langka, satu atau dua akan muncul selama setiap pelelangan harta karun, dan mereka biasanya mendapatkan sekitar 600 kubus. Terkadang harganya akan sedikit lebih tinggi lain kali, harga akan sedikit lebih rendah. 690 kubus cukup tinggi. Lupakan, nanti aku akan kembali dan membeli beberapa golem tingkat dunia yang bisa digunakan dalam formasi. Harganya akan sama dan akan sedikit lebih berguna bagiku daripada armor ini. Lupakan, beberapa dewa dunia mulai berbicara sendiri untuk tidak bergabung dengan penawaran. Bagaimanapun, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Harta gabungan yang awalnya diperoleh Ning dari Immortal Origination dan Immortal Bloodpool di reruntuhan Winsos tidak bernilai sebanyak satu baju zirah ini.
Satu-satunya alasan mengapa Ning mampu membelinya adalah karena World God Cave telah meninggalkan beberapa harta yang bagus juga. 690 kubus. Ada tawaran yang lebih tinggi. Wanita bermata perak itu berbicara saat baju zirah mulai turun ke telapak tangannya. Akhirnya, itu datang untuk istirahat. Setelan Primal Water Armor ini telah terjual. Penawaran sudah selesai. Wah, Ning menghela nafas lega, duduk dan mengambil segelas anggur. Dia meneguknya sedikit. Baru saja, dia sangat gugup sehingga dia melompat berdiri. Dia tahu betul bahwa satu-satunya alasan mengapa dia memiliki begitu banyak kekacauan nektar adalah berkat Daolord Soleski. Jika bukan karena dia, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Ning untuk mendapatkan begitu banyak kekayaan. Selamat, Guru. Elder God Wildok berbicara. Saya membayangkan tidak banyak dewa dunia yang mampu membeli harta seperti ini, kata Suyuji. Ning tertawa. Sebenarnya, untuk saat ini, baju zirah ini tidak akan membantunya seperti bukbis atau golem senilai 700 kubus. Misalnya, Ning bisa membeli 36 penjahat seperti yang dia jual. Secara umum, sebagian besar ahli tingkat dunia akan membeli beberapa bukbis atau set golem. Lagi pula golem adalah harta sihir yang bisa digunakan dalam formasi. Seluruh set 5 atau 6 golem dalam formasi akan terbukti sangat kuat. Rekan Taois. Suara lembut terdengar dari luar. Masuk, kata Ning. Keren. Pintu terbuka dan seorang wanita masuk sambil memegang baju zirah. Sambil tersenyum, dia berkata, Primal Water Armor, 690 kubus. Benar. Ning membuang harta penyimpanan. Wanita itu menerimanya, meliriknya, lalu meletakkan baju zirah di atas meja dan pergi. Ning mengulurkan tangan untuk dengan lembut membelai baju zirah perak, mengisinya dengan kekuatan sucinya. Dia bisa mengikatnya dengan cukup mudah. Suara mendesing. Armor itu langsung muncul di sekujur tubuhnya, sementara set armor dao bermutu tinggi yang sebelumnya dipakai Ning disingkirkan. Aku memiliki Violet Jewel sebagai senjataku dan Primal Water Armor sebagai armorku. Untuk kelincahan dan penghindaran, saya memiliki sayap cahaya petir. Ning mengangguk perlahan pada dirinya sendiri. Mengingat seni pedangku telah meningkat selama periode waktu yang aku habiskan di pengadilan tanah tandus ini, aku akan bertaruh hanya dewa dunia kelas master yang mampu menekanku dengan kekuatan. Ning sudah menghabiskan hampir setengah dari nektar kekacauannya. Dia tidak terburu-buru untuk mengajukan penawaran lebih lanjut. Pelelangan harta karun terus berlanjut hari demi hari, dan banyak item baru yang luar biasa muncul. Cakrawala Ning benar-benar diperluas. Baru sekarang dia mengerti berapa banyak harta yang dimiliki Endless Territories. Pakar tingkat dunia yang dia temui sebelumnya, seperti Dewa Kaisar Black Lotus, sebenarnya tidak lebih dari kegagalan. Kultivator yang benar-benar kuat akan dapat menggunakan harta mereka dengan efek yang benar-benar menghancurkan. Pada hari ke-7 dari pelelangan harta karun, Ning membeli harta karun lagi. Labu Pentabolt. Labu Pentabolt dipenuhi dengan 5 jenis petir kekacauan ilahi. Sebenarnya, 1 dari 5 jenis petir itu sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan siapapun di bawah tingkat kekuatan dunia, tetapi melawan dewa dunia dan dewa kekacauan, itu tidak akan banyak berguna. Labu Pentabolt, bagaimanapun, mencampurkan kelima jenis petir kekacauan bersama-sama. Itu sudah cukup untuk mengancam nyawa para ahli tingkat dunia yang lebih lemah, dan bahkan yang kuat pun akan terjerat dan terjerat oleh mereka. Labu Pentabolt dapat digunakan untuk melancarkan serangan kelompok. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh musuhku, aku bisa memperlambat mereka. Ning mengangguk pada dirinya sendiri. Ning telah menghabiskan total 180 kubus untuk membeli labu Pentabolt. Hari ke-8 dari pelelangan harta karun. Harta karun berikutnya adalah 1 set 3 golem. Wanita bermata perak itu melambaikan tangannya, menyebabkan 3 golem berapi muncul di telapak tangannya sebelum perlahan melayang ke udara. Namun, golem ini tidak seperti golem biasa. Mereka tidak memiliki roh harta karun di dalamnya, tetapi mereka memiliki kompartemen yang dapat dimasuki dan dikendalikan oleh seorang kultivator. Ketika ketiga golem ini bergabung menjadi formasi, kekuatan pertahanan mereka akan meningkat secara eksponensial. Set golem ini memiliki harga cadangan 300 kubus. Biarkan penawaran dimulai, kata wanita bermata perak itu. Seketika, beberapa pembudidaya mulai mengajukan penawaran. Golem yang bisa menahan pembudidaya di dalamnya sangat populer di kalangan dewa kekacauan. Chaos Immortals memiliki tubuh yang rapuh, tetapi ketika mereka berada di dalam golem, mereka akan cukup aman. Selain itu, golem yang bertarung sendiri biasanya melakukannya dengan cara yang canggung. Para pembudidaya memiliki tingkat wawasan dao yang jauh lebih tinggi ketika mereka secara pribadi memerintahkan golem,
itu wajar bagi golem untuk memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, ada kelemahannya. Batu Titan Golem Ning sendiri mampu bertarung bersamanya, keduanya mampu mengepung dan menjepit menyerang musuh bersama-sama. Jika Ning memasuki golem, pertarungan akan berubah menjadi pertarungan 1 lawan 1. 360 kubus. 370 kubus. Ning agak gugup. 12 jam yang lalu, satu set 5 golem serupa telah muncul. Ning telah membuat beberapa tawaran, tetapi pada akhirnya harga telah meningkat menjadi lebih dari 800 kubus. Ning hanya memiliki sekitar 600 kubus tersisa. Aku harus menang kali ini, Ning merenung pada dirinya sendiri. Jika dia membiarkan Dewa Penatua atau Dewa leluhurnya yang kuat mengendalikan ketiga golem ini, mereka sebenarnya akan sedikit lebih kuat daripada Titan batu itu. Ning kemudian akan memiliki lebih banyak sumber daya jika dia menghadapi situasi berbahaya saat bertualang. Awalnya, Ning telah berencana membeli formasi Dewa Seribu Sesepuh Kecil. Pada pelelangan harta karun ini, sekitar 200 kubus akan cukup untuk mendapatkan salah satu formasi ini. Adapun 1000 budak Elder God yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya, mereka dapat dibeli seharga 100 kubus. 300 kubus akan diterjemahkan menjadi pasukan budak Elder God yang dapat bergabung bersama menjadi formasi. Namun, sebagai perbandingan, 3 golem bahkan lebih menarik bagi Ning, meskipun harganya agak lebih mahal. 500 kubus. 510 kubus. Harganya terus naik. 600 kubus. Kata Ning. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 600 kubus yang tersisa. Keheningan sesaat. Wanita bermata perak itu melirik orang-orang di dekatnya, lalu berkata, 600 kubus nektar kekacauan. Ada tawaran yang lebih tinggi. Ketiga golem mulai perlahan turun dari udara. 610 kubus. Tiba-tiba, Chaos Immortal berjubah hijau yang terletak di sudut aula mengertakkan gigi dan mengajukan tawaran. 620 kubus. Ning segera menaikkan tawarannya sekali lagi. Chaos Immortal berjubah hijau mengangkat kepalanya untuk melirik Ning. Dia tidak mengatakan apa-apa. Wanita bermata perak itu terus meminta lebih banyak penawar saat ketiga golem mulai turun. Akhirnya, mereka mendarat di telapak tangannya. Set golem ini telah dijual seharga 620 kubus. Penawaran sudah selesai. Ning berdiri di jendela, menatap ke arah aula besar. Dia menyeringai. Itu sudah cukup. Daolord Soleski tidak akan ada untuk membantunya. Ning akan pergi bertualang sendiri, dan dia telah menghabiskan semua nektar kekacauannya untuk membeli apa yang dia butuhkan. Dia telah memperoleh cukup banyak dari lelang harta karun ini. Aku benar-benar bangkrut sekarang. Ning duduk untuk hanya menonton. Lelang harta karun ini tidak lagi berarti banyak baginya. Jining juga telah memperoleh sejumlah nektar kekacauan dan permata kekacauan dari mayat 3 ahli tingkat dunia yang telah meninggal dari alam sumber angin. Akibatnya, Ning masih memiliki sekitar 50 kubus nektar kekacauan yang tersisa. Namun, jumlah sekecil itu tidak akan cukup untuk membeli barang yang benar-benar kuat di lelang ini. Lebih baik menahan mereka untuk saat ini. Jika dia akhirnya terluka parah, dia bisa menggunakan nektar kekacauan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Ini tidak akan menjadi beban baginya dan efek penyembuhannya akan cukup cepat. Satu-satunya hal yang benar-benar harus dia khawatirkan adalah racun aneh, mantra kutukan dari kekuatan besar, atau serangan yang menyebabkan jiwa sejati hancur. Sulit untuk menggunakan nektar kekacauan untuk menyembuhkan kerusakan yang ditimbulkan pada jiwa sejati, tetapi hampir semua jenis cedera lainnya dapat disembuhkan. Semuanya, hanya ada 9 harta yang tersisa di lelang harta karun ini. Pada hari ke-9 dari pelelangan harta karun, suasana di aula terasa lebih bersemangat. Beberapa harta terakhir semuanya telah terjual lebih dari 1000 kubus atau telah terdaftar dengan harga cadangan yang begitu tinggi sehingga lebih dari setengahnya belum terjual. Mereka terlalu mahal, hanya seseorang yang benar-benar sangat membutuhkannya yang akan membelinya. Yang pertama dari 9 terakhir adalah senjata abadi, senjata tipe kapak besar. Ini adalah senjata yang cocok untuk digunakan oleh pembudidaya atribut bumi. Senjata ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan inti saripati di dalamnya begitu kuat sehingga kami memberi peringkat senjata ini sebagai senjata tingkat tinggi. Wanita bermata perak itu mengeluarkan kapak hitam kecil di tangannya. Saat naik ke udara, ukurannya dengan cepat membesar saat mulai memancarkan gelombang keagungan yang sangat kuat, menyebabkan semua pembudidaya di aula besar merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah senjata abadi, Three Extinction Axe. Harga cadangan adalah 50.000 kubus. Biarkan penawaran dimulai. Semua pembudidaya terdiam. Bahkan para daolord di lantai atas pun terdiam. Sehingga, tidak ada tawaran yang ditempatkan.
Bukannya ada yang salah dengan harta itu. Itu terlalu mahal. Itu di luar kemampuan sebagian besar pembudidaya tingkat dunia, dan sejujurnya, sebagian besar pembudidaya tingkat dunia tidak membutuhkan senjata abadi berkualitas tinggi. Mereka bahkan tidak akan bisa melepaskan sebagian besar kekuatannya. Sangat tidak mungkin bagi seorang kultivator tingkat dunia untuk dapat melepaskan kekuatan penuh dari senjata abadi tingkat tinggi. Dengan demikian, bahkan pembudidaya tingkat dunia yang paling kuat pun umumnya lebih suka menggunakan senjata abadi tingkat rendah. Kekuatan hanya penting jika Anda benar-benar bisa memerintahkan dan menggunakannya. Jika Anda tidak bisa, apa untungnya bagi Anda? Yang kedua dari 9 terakhir, wanita bermata perak itu tidak tampak terkejut. Selama setiap lelang harta karun, 9 harta terakhir akan menjadi spesimen yang benar-benar bagus yang bernilai setidaknya 10.000 kubus nektar kekacauan. Jadi, jarang ada penawar pada mereka. Kali ini, ada tawaran pada harta kelima dan keenam, tetapi semua tawaran datang dari lantai atas. Harta kelima adalah setetes darah yang seukuran kepala pria. Itu berkilauan dengan cahaya biru dan terpancar dengan aura kekuatan yang luar biasa. Wanita bermata perak itu hanya menggambarkannya sebagai setetes darah esensi dari Chaos God Beast, tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang itu. Pada akhirnya, itu dibeli oleh Daolord Waterwind dengan harga 83.000 kubus. Harta keenam adalah patung batu. Wanita bermata perak itu memberikan lebih sedikit informasi tentangnya. Patung batu ini dipenuhi dengan misteri yang tak terbatas. Harga cadangan adalah 80.000 kubus. Biarkan penawaran dimulai. Pada akhirnya, Daolord Azureski telah membelinya dengan harga cadangan. Harta ketujuh, tidak ada tawaran. Harta kedelapan, masih belum ada tawaran. Baik, kami sekarang telah sampai pada harta terakhir dari lelang harta karun ini. Saat kata-kata wanita bermata perak itu keluar, suasana di aula besar mulai berubah. Ketegangannya begitu gamblang dan tebal, Anda bisa memotongnya dengan pisau. Mata semua pembudidaya telah menyala. Bahkan, beberapa bahkan tidak bisa bernapas. Mungkinkah itu benar? Su Yuji dan Elder God Wildok menatap tanpa berkedip ke aula besar di bawah. Ning melakukan hal yang sama. Anda tidak akan kecewa. Wanita bermata perak itu tersenyum. Harta karun terakhir yang dijual dalam lelang harta karun ini, adalah pil Sudo Samsara Tunggal. Ini benar-benar pil Sudo Samsara. Seorang wanita berambut putih di sebuah kamar di lantai 2 memiliki tatapan yang sangat menakutkan di matanya. Kebetulan yang luar biasa, saya baru saja memperoleh sejumlah besar nektar kekacauan, dan pelelangan harta karun pertama yang saya kunjungi memiliki pil Sudo Samsara untuk dijual. Saya harus memilikinya. Di ruangan lain di lantai 2, seorang pria tampan mengenakan jubah merah menyala memiliki tatapan nafsu yang sama menakutkan di matanya. Tolong jangan melawanku karena itu. Tolong jangan melawanku karena itu. Harus memilikinya. Harus memilikinya. Seorang pemuda berambut liar menggumamkan kata-kata ini dengan tergesa-gesa pada dirinya sendiri, ekspresi kegilaan di matanya. Pil Sudo Samsara. Wanita bermata perak itu tersenyum saat dia menyapu seluruh aula besar dengan tatapannya. Saya membayangkan Anda semua tahu apa fungsinya. Biarkan saya mengingatkan semua orang tentang aturan yang berkaitan dengan pil ini. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan penuh sebagai ahli tingkat dunia yang dapat menggunakan pil Sudo Samsara. Pil ini akan memandu para pembudidaya untuk menemukan dao mereka sendiri, membiarkan mereka menerobos kemacetan mereka dan menjadi Samsara Daolord. Apa? Itu memungkinkan Dewa Dunia menjadi Samsara Daolord. Satu pil. Jalan kultivasi adalah jalan yang sangat sulit. Bagaimana bisa satu pil memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Para pembudidaya yang mendengar tentang pil Sudo Samsara untuk pertama kalinya, terutama Dewa Penatua dan Dewa Leluhur, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jining, Su Yuji, dan Elder God Wildok menghela nafas dengan takjub dari kamar mereka di lantai 3. Selama waktu yang mereka habiskan di pengadilan Tanah Tandus, mereka telah mengetahui bahwa ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa barang terakhir yang dijual selama setiap lelang harta karun adalah pil Sudo Samsara. Namun, ini benar-benar sangat langka. Kurang dari 1 dalam 1000 lelang harta karun akan menampilkan pil Sudo Samsara. Namun, ini hampir satu-satunya kesempatan pembudidaya tingkat dunia harus membeli salah satu pil ini. Mereka tidak pernah dijual di pasar biasa. Mereka hanya pernah muncul selama pelelangan harta karun. Ini adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak pembudidaya tingkat dunia dari wilayah tetangga bergegas ke sini setelah mendengar bahwa pelelangan harta karun akan segera diadakan. Ketika ahli tingkat dunia kelas master menggunakan pil Sudo Samsara,
mereka akan memiliki peluang lebih dari 99% untuk menjadi Samsara Daolord. Itu semua tapi dijamin. Jadi pil seperti ini benar-benar ada. Ketika saya pertama kali mendengar tentang mereka, saya benar-benar tidak bisa mempercayainya, gumam Ning lembut pada dirinya sendiri. Kekacauan primordial tanpa akhir dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas. Su Yuji tidak seperti biasanya diam. Ini adalah pil yang akan membuat Dewa Dunia gila karena nafsu, gumam Elder God Wildok. Ning mengangguk pelan. Adapun para Daolord di lantai atas, mereka sebenarnya menghela nafas dengan cara yang agak kecewa. Sudo Samsara Pil. Aku ingin tahu apa yang Kaisar Abadi itu pikirkan. Menjadi ahli dalam Dao of Alchemy adalah satu hal, tetapi mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak waktunya untuk membuat pil Sudo Samsara ini? Azureski menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pil Sudo Samsara adalah hal yang merusak. Jika Anda mengandalkan satu untuk menjadi Samsara Daolord, hampir dijamin Anda akan terjebak selamanya di langkah pertama. Bahkan jika Anda memiliki keberuntungan yang benar-benar luar biasa, Anda paling banyak akan mencapai langkah kedua. Itu akan menjadi batas yang sulit. Samsara Daolord bergerak antara hidup dan mati dengan setiap langkah. Daolord yang lemah seperti mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkembang lagi. Jika mereka menundukkan kepala, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka, tetapi jika mereka terlalu sombong. Langkah kedua, saya tidak pernah secara pribadi bertemu siapapun yang menggunakan pil Sudo Samsara yang bisa mencapai langkah kedua. Angin air menggelengkan kepalanya. Lihat kalian berdua pergi. Daolord Badlands tertawa. Ya, kamu merasa jijik terhadap pil itu, tetapi sebagian besar ahli tingkat dunia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi Samsara Daolord. Mereka tidak peduli seberapa jauh mereka bisa berkembang setelah menjadi Samsara Daolord. Menjadi Samsara Daolord saja sudah cukup untuk memuaskan mereka. Nyonya Lelang bermata perak melanjutkan, biarkan saya memperingatkan semua orang sekali lagi tentang kelemahan pil Sudo Samsara. Jika Anda mengandalkannya untuk menjadi Samsara Daolord, akan sangat sulit bagi Anda untuk melakukan perbaikan lebih lanjut setelahnya. Kekurangan. Siapa yang peduli? Tanpa itu, kebanyakan dari mereka bahkan tidak akan pernah bisa mencapai Samsara Daolord untuk memulai. Harga cadangannya adalah 100.000 kubus nektar kekacauan. Biarkan penawaran dimulai. Wanita bermata perak itu mengumumkan. 100.000 kubus. Seketika, suara serak terdengar dari kamar di lantai 2. 110.000 kubus. Suara sedingin es terdengar dari ruangan lain di dekatnya. Tidak, pria tua berjubah abu-abu, bermata segitiga di ruang pertama memiliki ekspresi kebencian dan kesedihan di matanya. Dia tidak memiliki nektar kekacauan sebanyak itu, hanya 100.000 kubus. Dia telah pergi ke semua pelelangan harta karun di wilayah sekitarnya setelah mengumpulkan kekayaan ini, dan dalam perjalanan ini, yang ketiga, dia menemukan pil Sudo Samsara. Dia mengajukan penawaran dengan harga cadangan, berharap tidak ada yang akan melawannya untuk itu, tapi setiap orang yang menginginkan pil Sudo Samsara tahu persis berapa nilainya. Jadi, setiap kali pelelangan harta karun diadakan, semua ahli yang tertarik dari lusinan wilayah terdekat semuanya akan bergegas ke lokasi pelelangan. Ini adalah salah satu alasan sebenarnya mengapa lelang harta karun diumumkan kepada publik 99 tahun sebelumnya. Harganya terus naik, 150.000 kubus. Setiap kali salah satu pil ini muncul, harganya akan naik ke tingkat yang mengejutkan. Sebagian besar senjata abadi hanya bernilai 10.000 kubus, sementara yang berkualitas tinggi mungkin bernilai 30 atau 40.000 kubus. Yang kelas atas umumnya akan menghabiskan sekitar 100.000 kubus, dan memang ada beberapa ahli tingkat dunia yang sangat kuat yang mampu membeli satu atau dua dari mereka. Namun, banyak dari mereka malah menyimpan uang mereka semua demi mampu membeli pil Sudo Samsara. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Hanya seseorang yang telah putus asa akan menjadi begitu mengamuk karena pil. Dewa Kaisar Black Lotus memiliki senjata abadi, tapi itu hanya senjata kelas rendah yang bernilai 20.000 kubus. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil Sudo Samsara sama sekali, karena mereka biasanya akan mendapatkan lebih dari 160.000 kubus selama pelelangan harta karun. 168.000 kubus. Ada tawaran yang lebih tinggi. Wanita bermata perak itu berbicara. Kalau begitu penawaran untuk pil Sudo Samsara sudah berakhir. Kata-kata terakhirnya keluar dengan sangat lambat saat dia mengamati kerumunan untuk tawaran lagi. Ini adalah satu-satunya harta yang tidak mereka bawa untuk secara fisik ditunjukkan kepada para pembudidaya yang hadir. Ahahaha, ini milikku, milikku, ahahaha. Tawa hiruk pikuk terdengar dari lantai 2.
Penawar untuk pil Sudo Samsara semuanya telah ditempatkan di lantai 2, memilih untuk menyembunyikan identitas mereka dari massa. Aku akhirnya memilikinya. Pria tampan berjubah berapi-api itu memiliki ekspresi kegembiraan di matanya. Aku akan berlatih untuk menjadi Samsara Daolord di sini, di Wavesive City. Aku punya 10.000 kubus nektar kekacauan yang tersisa. Aku bahkan bisa membeli senjata eternal yang lemah untuk digunakan sendiri. Lelang harta karun telah berakhir. Setelah mengalami pertempuran hebat melawan Dewa Kaisar Black Lotus, Jining merasa seolah-olah dia sekarang tahu sesuatu tentang bagaimana dunia bekerja, tapi sekarang, dia menyadari betapa luasnya alam semesta sebenarnya. Ada banyak ahli tingkat dunia yang menakutkan yang terampil dalam formasi atau binatang buas yang dapat dengan mudah menghancurkannya, belum lagi Samsara Daolord. Ayo ikuti rencananya. Ning memimpin Su Yuji dan Elder God Wildok untuk bergerak menuju murid-murid lain dari Badlands Court. Mereka bercanda dan mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka kembali ke pengadilan. Swoosh, swoosh, swoosh. Azureski, Dracogot, Tousan Shadows, dan Waterwind semuanya mulai pergi juga. Azureski dan Tousan Shadows membubung ke langit dan pergi, sementara Dracogot terpaksa menggunakan kakinya untuk secara fisik keluar dari Wavesive City. Huff. Daolord Dracogot melirik dingin ke arah Waterwind dan Tousan Shadows saat mereka membubung ke langit. Tousan Shadows sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk terbang di dunia abadi ini sendirian. Waterwind lah yang membantunya melakukan ini. 1000 bayangan jalang itu. Huff. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyanjung dan membujuk Waterwind dan yang lainnya. Ketika kesempatan itu datang, aku akan membantaimu sendiri. Daolord Dracogot kemudian dengan cepat menyembunyikan niat membunuh yang muncul di matanya. Dia telah memberi dirinya nama, Dracogot, dan mendapatkan, buah naga, adalah bagian yang sangat penting dari jalur kultivasinya. Sayangnya, itu telah direbut oleh Daolord Tousan Shadows bertahun-tahun yang lalu. Dia punya banyak teman, benar. Tapi Daolord Tousan Shadows juga punya banyak teman sendiri. Daolord Dracogot sangat ingin membunuh Daolord Tousan Shadows. Sayangnya, dia setara dengan kekuatannya. Dia menghancurkan keberuntungan karmaku. Suatu hari Daolord Dracogot berjalan melintasi daratan, dengan cepat tiba di barisan transfer ruang waktu dan berangkat dari wilayah Badlands. Pengadilan Tanah Tandus. Di dalam ruangan yang tenang di dalam rumah tirai air. Menara Heavengezer terletak di sebelah sajadah. Di dalam menara ada daun emas, yang merupakan harta dunia perkebunan. Dalam dunia perkebunan, huosh, ombak lembut menyapu pantai, membelai pasir sebelum perlahan mundur ke laut sekali lagi. Ning berjubah putih duduk di pantai dalam posisi lotus, pedang berwarna darah bertumpu di atas lututnya. Dia menyimpan Violet Jewel bersamanya setiap saat sehingga dia bisa terus berkomunikasi dengan inti saripati pedang dan niat pedang yang agung di dalamnya. Akibatnya, seni pedang Ning mulai semakin selaras dengan niat membunuh inti. Seni pedang, tanpa nama. Meskipun hanya memiliki 7 kuda-kuda, Ning bisa mengetahui dari 7 kuda-kuda ini bahwa pencipta seni pedang setidaknya harus setingkat dengan pencipta Violet Jewel. Keduanya jelas merupakan kekuatan tak tertandingi yang ahli dalam dao pedang. Maksud pedang dari inti saripati Violet Jewel sama mulianya dengan maksud pedang dari seni pedang, Nameles, meskipun ini adalah dua interpretasi yang sama sekali berbeda dari dao pedang. Saya akan bermeditasi di kedua jalan. Ning menunduk untuk melihat pedang berwarna darah beristirahat di lututnya. Di masa depan, aku pasti akan menjadi Samsara Daolord juga. Aku harus menemukan jalanku sendiri. Jalan seni pedang, tanpa nama, bukanlah jalannya. Jalan inti saripati Violet Jewel juga bukan jalannya. Setiap Daolord harus menemukan jalan yang benar-benar unik milik mereka sendiri. Di wilayah tak berujung, tidak ada makhluk yang memiliki jiwa atau ingatan yang benar-benar identik. Dengan prinsip yang sama, tidak ada dua Daolord yang bisa memiliki Tao yang sama persis. Bahkan jika keduanya berjalan di jalan Dao of the Sword, jalan mereka tetap tidak akan sama. Kekuatan seni pedang, Nameles, terletak pada keseimbangannya. Sikap pertama, sikap pedang hati, adalah bukti dari ini, renung Ning pada dirinya sendiri. Meskipun Violet Jewel tidak memiliki seni pedang yang terhubung dengannya, itu memiliki niat pedang agung yang bisa aku renungkan. Dari sini, saya dapat mengatakan bahwa kekuatan terbesarnya terletak pada kekuatan serangan ofensifnya. Dunia perkebunan ini berukuran lebih dari 1 juta kilometer. Itu adalah harta karun Chaos kelas atas yang awalnya milik Immortal Origination dan merupakan harta-harta yang paling kuat yang bisa diakses Ning. Dia biasanya memiliki pelayan dan pengikutnya yang tinggal di dunia perkebunan ini, dan bahkan ada banyak makhluk hidup lain yang berkembang di dalamnya.
Ning terus bermeditasi pada pedang di tepi pantai, sesekali berjalan melintasi ombak untuk berdiri di atas permukaan laut saat dia berlatih. Cahaya pedang terbang kemana-mana dengan liar, menyebabkan gelombang di sekitar mereka dimusnahkan. Hari demi hari, tahun demi tahun, Ning melanjutkan penelitiannya ke dalam seni pedang, Nameles, dan inti Saripati Violet Jewel. Sesekali, dia akan beristirahat dan malah beralih untuk meneliti tau air, petir, dan luar angkasa. Kadang-kadang dia bahkan berjalan-jalan di dunia manusia biasa yang hidup di dalam harta karun ini. Makhluk hidup di dunia ini terbagi di antara 6 benua dan banyak pulau, dan setiap benua menampung sejumlah besar individu. Mereka bahkan memiliki berbagai agama mereka sendiri, dengan tokoh-tokoh paling kuat yang baru saja mencapai tingkat pure yang true immortal. 200 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di atas sebuah pulau di laut. Flame Fairy, kami bosan tidak masuk akal di dunia real ini. Benar, Flame Fairy, kapan guru akan membawa kita keluar ke dunia luar? 11 dewa penatua dan dewa leluhur duduk dengan tidak teratur, makan dan minum bersama. Sosok yang paling menonjol dalam barisan mereka adalah Flame Fairy Suyuji. Ning umumnya menjaga Flame Fairy dan Elder God Wildok di sisinya. Dia telah melepaskan banyak dewa penatua dan dewa leluhur dari dunia penjara. Beberapa telah memilih untuk ditempatkan di Winsos Chawsworth, sementara 9 dari mereka telah memilih untuk mengikuti Ning dalam petualangannya. Mereka biasanya ditempatkan di sini di dunia perkebunan ini. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Flame Fairy Suyuji menunjuk ke arah pulau kecil yang terletak jauh di kedalaman lautan. Tuan tinggal di sana di pulau itu, tetapi baik saya maupun Wildok tidak akan berani pergi ke sana dan mengganggunya tanpa dipanggil. Ketika guru ingin datang kepada kita, dia akan melakukannya. Mari kita terus menunggu. Tidak ada pilihan selain menunggu. Dewa penatua dan dewa leluhur ini benar-benar sangat bosan. Mereka semua memiliki dunia real mereka sendiri, dan mereka telah menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya di dunia penjara mengalihkan diri mereka sendiri dengan hidup di antara manusia di dunia real mereka sendiri. Apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah aksi dan kegembiraan. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang menakutkan menyapu dari jauh. Apa? Suyuji, Elder God Wildok, dan 9 Elder Gods dan Ancestral Immortals lainnya secara bersamaan bangkit. Mereka berbalik untuk menatap ke arah pulau yang jauh itu. Suara mendesing. Garis cahaya pedang berdarah membubung ke langit, menyebar menjadi gelombang kekuatan beriak yang menyebabkan mereka semua bergetar. Gelombang ini, Suyuji adalah yang terkuat dari 11, tetapi bahkan dia sangat ketakutan sehingga hatinya bergetar. Apa yang sedang terjadi? Sosok yang lebih kuat yang tinggal di 6 benua dan banyak pulau di dunia perkebunan ini semuanya menoleh untuk menatap lokasi yang sama. Meskipun mereka tidak bisa melihat apapun secara fisik, mereka bisa merasakan niat pedang yang benar-benar agung dan sangat menakutkan naik menuju surga. Meskipun niat pedang terbatas pada dunia real ini, semua makhluk hidup di dalamnya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar tertinggi dan melampaui semua kekuatan lainnya. Setelah hari ini, beberapa dewa pedang baru mulai muncul dari dalam dunia perkebunan ini. Faktanya, beberapa warganya mulai berlayar ke laut untuk mencari sumber niat pedang itu. Sayangnya, mereka tidak pernah dapat menemukannya. Tuan akan datang. Suyuji dan 10 lainnya semua menatap ke kejauhan. Seorang pemuda berjubah putih sedang berjalan melintasi ombak, pedang berwarna darah yang tampak biasa di punggungnya. Dia segera tiba di pulau mereka. Salam, Guru. Suyuji dan 10 lainnya semua membungkuk hormat. Ning mengangguk. Kami telah menghabiskan 500 tahun di sini di pengadilan Badlands, kata Ning. Seni pedangku sekarang telah mencapai kemacetan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi bertualang. 500 tahun di Badlands Court sebenarnya diterjemahkan menjadi lebih dari 10.000 tahun di dunia estate ini. Tuan, barusan, mata Suyuji bersinar. Aku mengembangkan posisi pedang. Ning tertawa. Sayangnya, itu bukan sikap cakrawala besar. Dia telah lama mencapai hambatan dalam seni pedang, Nameles. Dalam beberapa tahun terakhir, Ning telah mengalihkan sebagian besar upayanya untuk memahami inti Saripati Violet Jewel. Hari ini, dia telah mengembangkan seni pedang yang memiliki potensi ofensif yang sangat kuat. Ning menyebutnya jurus pertama dari Sword Quintessence, jurus Black Mist. Black Mist Dewa Dunia, Ning tidak bisa membantu tetapi mendesah pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana dia bertemu pria ini setelah dia meninggalkan 3 alam. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan Dewa Dunia Black Mist perlahan berubah menjadi patung. Dia menamakan jurus ini sebagai jurus Black Mist, untuk mengenang Dewa Dunia yang telah meninggal ini.
Penciptaan sikap Black Mist adalah hasil akhir dari 10.000 tahun kerja keras dan usaha Ning telah menghabiskan dalam dunia estet ini. Dalam hal kekuatan membunuh, jurus ini seharusnya cukup dekat dengan kekuatan jurus, cakrawala besar, dari seni pedang tanpa nama. Karena aku mendasarkannya dari inti sari Violet Jewel, itu sebenarnya akan membuatku lebih mudah untuk memanggil beberapa kekuatan inti. Baru saja, Ning telah menguji sikap itu. Dia sekarang dapat memanggil lebih dari 10 kali lebih banyak kekuatan dari inti saripati Violet Jewel, dan kekuatan serangannya pasti sebanding dengan serangan Dewa Dunia kelas Master. Berkat energi kabut Azure Flower yang memperkuat tubuh ilahinya, tubuhnya sebanding dengan tubuh Dewa Dunia. Seni pedangnya sebanding dengan teknik elit Dewa Dunia. Dengan sikap Black Mist, mengaktifkan sejumlah besar inti saripati senjata abadinya, Ning sekarang memenuhi syarat untuk bertarung melawan Dewa Dunia kelas Master. Akan sulit bagiku untuk meningkatkan seni pedangku lebih jauh hanya dengan duduk di sini dan belajar sendiri. Sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan tempat ini. Ning melirik Su Yuji dan yang lainnya, lalu menginstruksikan, Yuji, Wildog, Black Sun, kalian bertiga harus mengikutiku. Ya, Flame Fairy dan Wildog cukup tenang, tetapi Elder God Black Sun benar-benar gembira. Suara mendesing. Ning memimpin ketiganya berangkat dari tempat ini. Ning telah membeli ketiga golem perkasa itu selama pelelangan harta karun. Satu dimaksudkan untuk Flame Fairy sementara yang lain dimaksudkan untuk Wildog. Adapun yang ketiga, Ning telah memilih untuk membiarkan Elder God Black Sun memerintahkannya. Elder God Black Sun adalah salah satu pengikut Elder God yang paling kuat yang dimiliki Ning di bawah komandonya, dan dia juga sedikit lebih jujur dan patuh daripada yang lain. Ning lebih suka bawahan yang bisa mengikuti perintah. Yuji, mereka telah kembali ke rumah tirai air di dalam pengadilan tanah tandus. Kamu bisa pergi dan mengunjungi teman-temanmu di Badlands Court. Anda dapat memberitahu mereka bahwa saya sedang menuju ke Algot Estate. Perkebunan Algot. Su Yuji terkejut. Iya, Ning mengangguk. Baik, saya akan memastikan seluruh pengadilan tanah badai tahu. Su Yuji tertawa senang. Dia memiliki lebih banyak teman di sini daripada Ning, yang wajar saja seorang wanita dengan pesona dan kecantikan seperti itu secara alami akan disambut kemanapun dia pergi. Juga, saya berencana bagi kita untuk pergi 3 bulan dari sekarang, kata Ning. Dipahami. Su Yuji mengangguk. B25P2.